Novel Bintang Purba part 95 kita lanjut lagi. Masih bersama Suara Serak. Bintang Purba part 95. Novel fiksi bela diri kultivasi berkelanjutan. Ye Sen, Kai Menger, dan 5 orang lainnya dari klan 9 Api terus bergerak maju. Setelah menyeberangi danau besar tempat 14 orang dari klan Sayap Darah terbunuh, hutan yang semakin lebat dan gelap muncul di depan mereka. Ye Sen melihat hutan lebat di depan dan berkata kepada 6 orang di sampingnya, meskipun anggota Sayap Darah yang memasuki ruang paralel ini telah terbunuh, semua orang masih harus berhati-hati. Sudah lama sekali sejak kita bertemu dengan jenis binatang aneh ketiga di sini, tikus pengebor jantung yang disebutkan oleh Kuali 9 binatang. Saya yakin tikus pengebor jantung tidak begitu mudah untuk dihadapi. Seorang dewa abadi tingkat atas bernama Cian di antara ke-6 orang itu mengangguk dan berkata, "Ya, di alam pertama, kita bertemu dengan binatang bertaring sayap api dengan kekuatan tempur dewa abadi tingkat rendah. Di alam kedua, kita bertemu dengan laba-laba iblis pemakan api dengan kekuatan tempur dewa abadi tingkat menengah. Alam ketiga ini kemungkinan besar akan menjadi pertemuan dengan binatang buas aneh dengan kekuatan tempur dewa abadi tingkat atas. Aku tidak tahu sejauh mana kekuatan tempur dewa abadi tingkat atas telah tercapai. Aku khawatir hanya rekan Daois Ye Sen yang yakin bisa mengatasinya. Tidak seorang pun dari kita berani mengatakan bahwa kita benar-benar yakin bisa mengatasinya." Orang-orang lainnya mengangguk. Kai Menger berkata dengan cemas, "Kita harus membunuh 9 jenis binatang buas secara total. Kita baru mencapai alam ketiga. Jika binatang buas telah ditingkatkan ke tingkat dewa abadi atas, lalu seberapa kuat binatang buas di alam keempat, kelima, dan ke-9? Mungkinkah mereka harus melampaui tingkat dewa abadi dan menyeberang ke tingkat master?" Setelah Kai Menger mengatakan ini, semua orang semakin mengerutkan kening. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah melewati 9 tingkat dan pergi ke kuil purba yang misterius untuk melihat api ilahi yang tak tertandingi di kuil purba. Bahkan jika mereka mencapai level ke-8, akan sia-sia jika mereka tidak bisa melewati langkah terakhir, level ke-9. Dan menurut situasi saat ini, apakah mereka dapat mencapai level ke-4, ke-5, dan ke-6 adalah sebuah masalah. Di tengah kekhawatiran orang banyak, Ye Sen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin 9 jenis binatang buas eksotis di sini dapat mencapai level Lord. Bagaimanapun, tempat ini adalah untuk mereka yang berada di bawah level Lord untuk menjelajah, dan sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah level Lord untuk melawan level Lord. Bahkan jika aku memiliki banyak cara untuk menargetkan kekuatan tempur di bawah level Lord sekarang, begitu kekuatan tempur mencapai level Lord, itu akan langsung menghasilkan perubahan kualitatif, dan aku khawatir aku tidak dapat melakukannya. Karena tanah terlarang purba ini telah menetapkan persyaratan kuali 9 binatang buas dan 9 sutra misterius, itu seharusnya tidak membiarkan kita musnah. Kata-kata Ye Sen membuat 6 orang di sekitarnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, kata Ye Sen, bahkan jika 9 jenis binatang buas itu tidak berhasil menembus level penguasa, dapat diperkirakan bahwa binatang buas itu akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan di masa mendatang. Seperti sekarang, kita baru saja mencapai batas ketiga, dan indera spiritual kita telah ditekan lagi. Saya khawatir indera spiritual akan ditekan lebih parah di masa mendatang. Begitu cakupan eksplorasi indera spiritual semakin berkurang, waktu reaksi terhadap bahaya akan jauh lebih pendek, dan kemungkinan terbunuh akan jauh lebih besar. Singkatnya, setiap orang tidak boleh mengendurkan kewaspadaan mereka, dan harus berhati-hati. Ya, Kai Menger dan 6 orang lainnya mengangguk satu demi satu, dan bergerak mendekati Ye Sen. Di bawah kepemimpinan Ye Sen, ke-7 orang itu akhirnya melangkah ke hutan yang gelap. Setelah tiba di batas ketiga, jangkauan eksplorasi indera spiritual Ye Sen hanya berjarak lebih dari 1000 kaki. Dan 6 orang yang tersisa, jangkauan eksplorasi indera spiritual dipadatkan hingga dalam jarak 100 kaki. Ke-7 orang itu memperluas indera spiritual mereka ke segala arah, mengamati gerakan abnormal di berbagai tempat. Dengan cara ini, Ye Sen dan kelompoknya yang beranggotakan 7 orang berjalan di hutan gelap selama lebih dari sehari, dan tidak ada penemuan baru. Waktu 9 hari untuk melewati 3 batas pertama semakin dekat. Ketika ke-7 orang itu tiba di hari ke-6 batas ketiga, mereka telah masuk jauh ke dalam hutan gelap, hutan tak berujung. Pohon-pohon raksasa di hutan di depan mereka telah menjadi ribuan kaki tingginya.
Yang lebih mengejutkan Ye Sen dan 7 orang lainnya adalah bahwa mereka telah menguji pohon-pohon raksasa ini dan menemukan bahwa dengan kekuatan tempur Kai Menger dan 2 dewa abadi atas, mereka tidak dapat meninggalkan bekas pada pohon raksasa itu. Pertahanan pohon raksasa ini benar-benar mencapai tingkat dewa abadi atas. Artinya, Ye Sen dan 3 dewa abadi atas lainnya dapat menghancurkan pohon raksasa di hutan. Ini membuat ketujuh orang itu lebih waspada. Wus, wus. Tepat ketika ketujuh orang itu berjalan hampir sepanjang hari pada hari ke-6, pada saat ini, ketujuh orang itu tiba-tiba mendengar suara aneh datang. Suaranya sangat pelan, tetapi jatuh ke dalam hutan lebat yang sunyi, yang membuat ketujuh orang itu langsung memperhatikan dengan saksama. Ada sesuatu yang tidak biasa. Kemungkinan besar kita telah mencapai area tempat tikus pengebor muncul. Semuanya, hati-hati, kata Ye Sen kepada ke-6 orang itu. Begitu Ye Sen selesai berbicara, cahaya coklat tiba-tiba menyala di depan mata semua orang. Puff, ketika cahaya coklat menyala, beberapa orang yang tersisa baru saja akan menyerang, tetapi Ye Sen telah mengangkat jarinya dan cahaya pedang menebas langsung ke cahaya coklat itu. Cahaya coklat itu langsung menebas ke lapangan. Ketujuh orang itu melihat ke bawah dan melihat bahwa cahaya coklat itu adalah binatang berbentuk tikus berukuran sekitar beberapa kaki, memancarkan cahaya ilahi coklat di sekujur badannya, dan dengan 9 kumis panjang. Tikus pengebor. Ketujuh orang itu langsung tahu bahwa monster ini pastilah tikus pengebor dari area ketiga. Wow, 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 wow. Sebelum Kai Menger dan ke-6 orang lainnya dapat berbicara dengan Ye Sen, mereka mendengar suara-suara kacau di sekitar mereka menjadi semakin keras. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Cahaya coklat yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di bagian depan daratan. Mungkin ada lebih dari 1000 tikus pengebor yang muncul dari tanah. Setelah tikus pengebor ini muncul, beberapa dari mereka melesat langsung ke pohon-pohon raksasa di hutan seperti kilatan petir. Kemudian, Anda dapat melihat bahwa pohon raksasa yang tidak dapat dihancurkan Kai Menger dan 2 dewa abadi atas meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang setelah tikus pengebor mengebor masuk. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, beberapa pohon raksasa setinggi ribuan kaki hancur. Kemudian, tikus pengebor yang mengebor pohon-pohon raksasa muncul lagi. Situasi ini membuat beberapa orang di lapangan terkesiap. Mereka diam-diam senang bahwa tikus pengebor ini mengebor pohon-pohon raksasa alih-alih badan mereka. Jika benar-benar menembus badan mereka, saya khawatir hanya sedikit dari mereka yang dapat menahan kekuatan melelehkan dan merusiak yang mengerikan ini. Tikus pengebor jantung, menembus jantung dan membakar seluruh badan. Saya khawatir dari sinilah nama tikus pengebor jantung berasal. Kai Menger berkata dengan suara gemetar. Dan mata Ye Sen berkilat. Yang lain tidak menyadari bagaimana tikus pengebor jantung melelehkan pohon raksasa itu. Jiwa biru Ye Sen sangat kuat, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Dia melihat bahwa setelah tikus pengebor jantung ini menembus pohon raksasa, gelombang api coklat keluar dari badan mereka. Api coklat itulah yang melelehkan pohon raksasa itu secara langsung. Api coklat di tikus pengebor jantung mungkin tidak lebih lemah dari api es biru ekstrim milikku. Namun, begitu tikus pengebor jantung ini mati, api di badannya juga akan langsung menghilang. Jika tidak, mengumpulkan api ini di badannya mungkin akan menjadi keuntungan yang cukup besar. Ye Sen menatap tikus pengebor jantung yang dibunuhnya. Sementara beberapa orang memiliki pikiran yang berbeda dalam benak mereka, apakah itu tikus pengebor yang mengebor pohon raksasa dan melelehkannya secara langsung, atau tikus pengebor lainnya yang melesat ke arah Ye Sen dan 7 rekannya dengan kecepatan tinggi. Mereka telah bergegas mengelilingi Ye Sen dan 7 rekannya. Pada saat berikutnya, ketujuh orang itu akan dikepung dan dibunuh oleh ribuan tikus pengebor. Ye Sen sekali lagi mengaktifkan 2 benda ajaib gong perunggu dan palu kayu. Dengan suara dong, ribuan tikus pengebor di lapangan, seperti 14 dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah sebelumnya, langsung dipenjara dalam kehampaan, dan semuanya muncul. Bunuh mereka dengan cepat. Suara Ye Sen, seperti guntur, bergema di telinga Kai Menger dan 6 lainnya. Kai Menger dan ke-6 orang lainnya tampaknya terbangun dari mimpi besar, dan dengan tergesa-gesa mengaktifkan senjata ajaib atau api ilahi yang mereka kembangkan di tangan mereka untuk membunuh tikus pengebor yang dipenjara. Yang mengejutkan Kai Menger dan 2 dewa abadi atas yang lebih lemah adalah bahwa meskipun tikus pengebor di penjara,
pertahanan tikus pengebor itu sendiri sangat menakjubkan. Mereka tidak dapat mematahkan bulu tikus pengebor hanya dengan membiarkan mereka menyerang. Pada akhirnya, mereka dapat membunuh tikus pengebor setelah Ye Shen melukai tikus pengebor ini terlebih dahulu. Setelah membunuh beberapa kelompok tikus pengebor secara berurutan, Ye Shen dan kelompoknya yang beranggotakan 7 orang akhirnya mengumpulkan roh binatang ketiga dari tikus pengebor. Namun, saat ini, Kai Menger telah sepenuhnya menyerah pada gagasan untuk pergi ke kuil purba untuk melihat api ilahi yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa jika bukan karena Ye Shen, dia mungkin tidak dapat mencapai alam ketiga ini. Sekarang dia baru saja tiba di alam ketiga, dia harus bergantung pada bantuan Ye Shen untuk membunuh binatang-binatang aneh di dalamnya. Nanti, dia akan bergantung pada kemampuannya sendiri untuk membunuh binatang-binatang aneh lainnya, dan aku takut harapannya akan semakin tipis. Orang-orang di bawah level Lord akan memasuki kuil purba dan melihat api ilahi yang tak tertandingi di dalamnya. Hanya ada satu gugusan api ilahi yang tak tertandingi, yang jelas bukan milikku. Aku selalu bergantung pada bantuan Ye Shen, dan bahkan lebih mustahil bagiku untuk bersaing dengan Ye Shen untuk mendapatkan api ilahi. Tentu saja, aku pasti tidak akan bisa bersaing dengannya. Aku berharap Ye Shen bisa sampai akhir, dan aku berharap api ilahi yang tak tertandingi itu milik Ye Shen. Tujuanku adalah bertemu dengan adikku dan memastikan bahwa dia aman dan sehat. Kai Menger membuat keputusan di dalam hatinya. Selama dia bertemu Kai Xiaor, mereka berdua akan mengikuti petunjuk prasasti purba dan menunggu di tempat yang aman untuk akhir perjalanan ke tanah terlarang purba surga ini. Dia tidak punya ide lain. Situasi yang semakin sulit telah membuatnya menyerah dalam memperjuangkan api ilahi yang tak tertandingi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan adikku sekarang. Setelah mengalami pengepungan tikus pengeboran, Kai Menger menjadi semakin khawatir tentang Kai Xiaor. Yang tidak diketahui Kai Menger adalah bahwa di ruang paralel tempat Kai Xiaor berada, Kai Xiaor dan 8 anggota klan 9 api lainnya juga menghadapi pengepungan tikus pengeboran. Namun, jumlah tikus pengeboran yang mereka hadapi jauh lebih sedikit, dengan hanya puluhan dari mereka di setiap kelompok. Setelah Kai Xiaor dan 9 orang lainnya bekerja sama untuk menggerakkan formasi ilahi api dan terutama bertahan, mereka menghabiskan beberapa hari dan akhirnya menyapu bersih pengepungan tikus pengeboran dan selamat. Namun, di ruang paralel lainnya, banyak orang tidak seberuntung itu. Puff! Seseorang secara tidak sengaja dibor ke dalam badan oleh tikus pengebor dan segera merasakan bahwa tikus pengebor telah mengebor langsung ke jantung mereka. Saat berikutnya, seluruh badan mereka benar-benar meleleh dan akhirnya berubah menjadi genangan bubuk. Situasi ini membuat rekan-rekan mereka ketakutan dan berteriak ngeri. Orang-orang di bawah alam penguasa klan 9 api dan klan sayap darah meninggial dalam pertarungan satu sama lain atau meninggial dalam pembunuhan tikus pengebor. Jumlah orang yang selamat semakin sedikit. Ada juga semakin sedikit orang yang bertekad untuk merebut api ilahi yang tak tertandingi. Setelah membunuh tikus pengebor, butuh beberapa hari lagi bagi Ye Shen dan kelompoknya yang beranggotakan 7 orang untuk akhirnya menemukan jenis ketiga sutra misterius 9 coklat. Ketujuh orang itu akhirnya memasuki alam keempat pada hari ke-10 memasuki tanah terlarang purba. Begitu mereka memasuki alam keempat, kuali 9 binatang mengingatkan mereka bahwa binatang aneh di alam keempat disebut ngengat pemakan dewa. Binatang macam apa itu penggerek pemakan dewa? Mendengar kata-kata penggerek pemakan dewa, beberapa dewa abadi dari klan 9 api di samping Ye Shen diam-diam ketakutan. Dari 3 alam yang telah mereka lalui sebelumnya, dapat dilihat bahwa binatang buas yang mereka temui semakin kuat dan kuat. Tikus pengebor jantung di alam ketiga sangat menakutkan. Jika bukan karena bantuan Ye Shen, mereka tidak akan memiliki sedikit keyakinan bahwa mereka dapat melewatinya semua. Penggerek pemakan dewa yang akan mereka hadapi jelas akan lebih kuat daripada tikus pengebor jantung. Apakah mereka masih bisa menghadapinya? Beberapa dewa abadi menatap Ye Shen. Bahkan mata Kai Menger penuh dengan kekhawatiran, tikus pengebor jantung itu. Kekuatan melelehkannya yang kuat menakutkan, saya khawatir itu benar-benar dapat membunuh orang dengan mengebor ke dalam hati mereka. Sekarang binatang keempat disebut penggerek pemakan dewa, memakan dewa, apakah itu memakan kekuatan ilahi, badan ilahi, atau jiwa ilahi kita? Dua kata memakan dewa terlalu menakutkan. Baik mereka raja dewa atau penguasa dewa, jika badan dewa, kekuatan dewa, dan jiwa dewa mereka dimakan habis, itu akan menjadi hasil yang sangat mengerikan.
Selain fakta bahwa binatang keempat, ngengat pemakan dewa, adalah binatang yang sangat aneh, seperti yang dapat dilihat dari kuali 9 binatang, Ye Zhen tidak tahu banyak tentang ngengat pemakan dewa. Ketika dia bertanya kepada Xiao Jiu juga belum pernah mendengar tentang binatang ini. Dilihat dari peningkatan kekuatan tempur binatang buas di 3 tempat sebelumnya, Ye Zhen tidak berani ceroboh. Ye Zhen dengan sungguh-sungguh memperingatkan Kai Menger dan 6 orang lainnya, semuanya, keluarkan semua metode pertahanan kalian dan berhati-hatilah untuk berjaga-jaga terhadap semua hal aneh. Kalian juga harus terus menjelajahi lingkungan sekitar dengan indera spiritual kalian, dan kalian tidak boleh bersantai sama sekali. Orang-orang lainnya mengangguk, baik itu pakaian dewa pertahanan, cahaya dewa pelindung badan, atau bahkan alat dewa pertahanan, semua orang mengaktifkannya satu demi satu. Semua orang diselimuti oleh sekelompok cahaya ilahi, dan dengan hati-hati menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajahi segala sesuatu di sekitar mereka. Pada saat ini, Ye Zhen menatap Kai Menger. Kai Menger adalah yang terlemah di antara kerumunan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipisahkan dari Tuan Kai Meng sebelumnya, dan dia tidak secara khusus menyiapkan beberapa harta khusus untuk melindungi badannya. Pada saat ini, tingkat pertahanannya jelas lebih lemah daripada yang lain. Melihat ini, pikiran Ye Zhen bergerak, dan pakaian ilahi biru bintang di liontin giok es dan salju di badan Ye Zhen terbang keluar secara langsung dan mendarat di Kai Menger. Ye Zhen, ini, melihat pakaian ilahi aneh dengan cahaya biru bintang yang berkedip di badannya, seolah-olah tidak ada apa-apa, Kai Menger tercengang. Kai Menger dapat merasakan bahwa meskipun pakaian ilahi ini bukan artefak Jitian asli, pertahanannya sangat kuat. Saya khawatir itu dapat menahan ancaman di bawah alam dewa. Semakin dia berhubungan dengan Ye Zhen, semakin terkejut Kai Menger. Baik itu kekuatan tempur Ye Zhen atau berbagai kekuatan magis Ye Zhen, dia terkesan. Sekarang, harta karun di badan Ye Zhen juga membuka matanya. Dalam keterkejutan Kai Menger, Ye Zhen tersenyum, ini adalah salah satu pakaian suciku, kau dapat menggunakannya terlebih dahulu, dan mengembalikannya kepadaku setelah kau melewati bahaya. Pada saat ini, pakaian suci biru bintang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Awalnya, kain suci biru bintang dibuat dari kain perca prototipe benda surgawi ekstrim. Kemudian, setelah mengalami penyempurnaan kekuatan guntur dan kilat lainnya di Gua Penguasa Hukuman Guntur, kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat. Tepat sebelum Ye Zhen datang ke Kerajaan Suci Roh Sejati, ia memperoleh 2 benda langka, bunga guntur biru ungu dan batu guntur biru ungu, dari Gua Penguasa Dewa Angin Surgawi di Gunung Dewa Surgawi. Setelah dipelihara oleh bunga guntur biru ungu dan batu guntur biru ungu, kain suci biru bintang saat ini tidak hanya dapat bertahan melawan semua ancaman di bawah alam penguasa, tetapi juga dapat bertahan melawan sebagian besar dari mereka. Dengan perlindungan kain dewa biru bintang, Kai Menger, yang sebelumnya memiliki pertahanan terlemah, tiba-tiba menjadi orang dengan kekuatan pertahanan terbaik kedua setelah Ye Zhen, dan bahkan lebih kuat daripada artefak Suantian kelas atas dari beberapa dewa abadi tingkat atas di sebelahnya. Adapun Ye Zhen sendiri, ia secara langsung merangsang 2 metode pertahanan kekuatan Dewa Taiyi dan badan Dewa Abadi pola Dewa Angin dan pola Dewa Bumi, dan sepenuhnya melindungi dirinya sendiri di dalamnya. Setelah semuanya siap, Ye Zhen memimpin 6 orang dari klan 9 api dan secara resmi mulai menjelajah ke wilayah keempat. Wilayah keempat adalah semacam wilayah yang mirip dengan reruntuhan. Ada dinding dan batu yang rusiak di mana-mana, dan reruntuhan yang setengah reruntuh yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat dari jauh. Tampaknya ada banyak istana dan paviliun di wilayah ini, tetapi semuanya hancur kemudian. Ye Zhen memimpin Kai Menger dan 6 orang lainnya dan berjalan maju dengan hati-hati, mencari jenis keempat Grey Nine Mysterious Silk sambil berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba dari God Eating Borer. Mereka berjalan seperti ini hampir sepanjang hari, dan tidak ada yang aneh. Namun, ketujuh orang itu sama sekali tidak berani bersantai. Bahkan jika kesadaran spiritual mereka rusiak pareh, mereka tidak terburu-buru di jalan. Mereka dengan cepat pulih dan terus bergerak maju. Ketika ketujuh orang itu tiba di wilayah yang mirip dengan persegi, situasi di depan mereka membuat mereka takut. Di depan mereka dapat melihat 9 orang dengan wajah ketakutan, tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Badan mereka tampaknya tidak berubah sama sekali, tetapi dari sudut pandang vitalitas, mereka semua telah mati di lapangan.
Yang benar-benar mengejutkan Ye Sen dan 7 orang lainnya adalah bahwa mereka telah melihat 9 orang ini sebelumnya. Mereka adalah 9 orang di bawah Lord Rilem dari Bloodwing Clan yang memasuki tanah terlarang purba bersama mereka kali ini. Alam ketiga terbagi menjadi 10 ruang paralel, dan alam keempat terbagi menjadi 5 ruang paralel. Ini berarti kita pasti akan bertemu orang-orang dari ruang paralel lain. 9 orang dari klan sayap darah datang ke alam keempat. Mungkinkah di ruang paralel alam ketiga tempat mereka sebelumnya, semuanya, klan sayap darah, selamat. Kita semua, klan 9 api, sudah mati. Selain itu, mereka menerobos masuk ke tempat ini seperti kita. Mengapa mereka mati begitu cepat? Mungkinkah ngengat pemakan dewa membunuh mereka? Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa mati tanpa perlawanan. Melihat penampilan mereka, tampaknya mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mengerikan, dan mereka tidak bisa menahannya, dan mereka jatuh dalam sekejap. 9 orang klan sayap darah yang mati langsung mati tanpa tanda-tanda pertempuran. Ekspresi ketakutan masih muncul di wajah mereka, dan mereka berbaring di ladang mahiat, yang tampak sangat menakutkan. Ye Sen dan 7 rekannya dengan hati-hati mendekati badan 9 orang itu. Salah satu dewa abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan kekuatan ilahinya untuk menyentuh mahiat, ingin melihat bagaimana orang ini meninggal. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mahiat yang terawat baik itu riuntuh dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya saat dewa abadi menyentuhnya. Melihat bubuk-bubuk itu, dapat dilihat bahwa tidak ada jejak daging di dalamnya, seperti tanah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah badan ilahi, kekuatan ilahi, dan jiwa ilahi dari anggota suku Bloodwing yang mati ini telah benar-benar tersedot kering. Penggerek pemakan dewa, pasti penggerek pemakan dewa yang melahap semua tanda vitalnya dan membunuhnya. Pemandangan semua makhluk dewa yang binasa membuat dewa abadi ketakutan dan membuatnya berteriak. Ye Sen ingin menghentikannya berteriak, tetapi sudah terlambat. Pada saat dewa abadi berteriak dan suara menyebar kemana-mana, badan 8 orang mati lainnya dari klan sayap darah terkena dampak suara kecil itu, dan mereka semua riuntuh menjadi debu seperti badan sebelumnya yang tersentuh. Badan dewa, kekuatan dewa, dan jiwa dewa dari 8 orang lainnya juga benar-benar tersedot kering. Yang lebih mengejutkan lagi belum terjadi. Ketika mahiat terdalam riuntuh, angin iblis abu-abu terbang keluar dari mahiat pada saat yang sama. Angin iblis ini bertiup tiba-tiba dan bertiup ke arah Ye Sen dan 7 orang lainnya. Kecepatan angin jahat ini sangat cepat. Melihat angin jahat itu dengan saksama, mata Ye Sen tiba-tiba terkejut. Angin jahat ini terdiri dari serangga kecil yang bersinar. Penggerek pemakan dewa. Ye Sen tahu bahwa serangga kecil ini pastilah binatang aneh dari tanah keempat ini, penggerek pemakan dewa. Penggerek pemakan dewa ini terbang keluar dari badan orang-orang mati dari klan sayap darah. Jelas, 9 orang mati dari klan sayap darah benar-benar dibunuh oleh penggerek pemakan dewa. Ye Sen mengamati dengan sangat cepat. Kecepatan angin jahat yang terdiri dari penggerek pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya juga sangat cepat. Ketika yang lain hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, angin jahat ini telah bertiup di depan semua orang. Hati-hati, pada saat ini, Ye Sen tidak punya waktu untuk menggerakkan 2 benda ajaib gong tembaga dan palu kayu. Dia hanya punya waktu untuk mengingatkan kalimat ini. Serangga iblis pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menerkam cahaya ilahi pelindung semua orang. Sesuatu yang mengerikan terjadi. 2 anggota terlemah dari klan 9 api di lapangan mengalami gigitan cahaya dewa pelindung yang tak terhitung jumlahnya oleh ngengat pemakan dewa. Bas bas bas, serangga iblis ini tiba-tiba terbang dan terbang ke badan kedua orang itu. Kemudian, keduanya jatuh ke tanah dengan keras. Cahaya dewa di badan mereka menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, ketika vitalitas badan mereka menghilang, serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badan mereka lagi. Dalam sekejap, 2 dari 7 orang Ye Sen terbunuh di lapangan. Penampilan kedua orang ini ketika mereka meninggal persis sama dengan 9 orang dari klan sayap darah yang meninggal sebelumnya, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Cahaya di badan ngengat pemakan dewa yang terbang keluar dari badan mereka menjadi semakin bersinar. Serangga yang membunuh kedua orang ini terbang ke arah yang lain lagi, dan bersama dengan serangga lainnya, menyerang orang lain. Kai Menger dikelilingi dan digigit oleh lebih dari 10.000 ngengat pemakan dewa seukuran butiran beras.
Awalnya, pertahanan Kai Menger tidak sekuat dua orang yang sudah mati. Jika bukan karena pakaian Dewa Biru Bintang yang diberikan kepadanya oleh Ye Sen, dia pasti sudah menjadi mahyat sekarang. Untungnya, pakaian Dewa Biru Bintang disempurnakan oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya, dan pertahanannya sangat kuat. Bahkan penggerek pemakan dewa yang dapat melahap badan, kekuatan, dan jiwa para dewa abadi tingkat atas tidak dapat menembus pertahanan pakaian Dewa Biru Bintang. Setiap kali pakaian Dewa Biru Bintang bergetar pelan, puluhan ribu penggerek pemakan dewa pun terguncang. Kai Menger panik, tetapi dia aman dan sehat. Namun, anggota klan 9 api lainnya sudah menggigil di sekujur badan mereka. Mereka menyaksikan kedua rekan mereka mati, dan kematiannya sangat mengerikan, yang benar-benar mengejutkan mereka. Yang membuat mereka merasa lebih dingin adalah meskipun pertahanan mereka belum dihancurkan oleh penggerek pemakan dewa, cahaya suci pelindung badan mereka semakin melemah. Jika keadaan terus seperti ini, cepat atau lambat mereka semua akan mati di tangan penggerek pemakan dewa. Tepat ketika mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak ngeri, mereka menemukan bahwa ada sinar cahaya bintang yang sangat ajaib yang datang langsung untuk membunuh penggerek pemakan dewa yang menggigit mereka. Setelah setiap sinar cahaya bintang, sejumlah besar mahyat penggerek pemakan dewa jatuh ke tanah, dan kemudian api abu-abu aneh menyala langsung pada mahyat-mahyat ini, membakar mahyat-mahyat itu menjadi ketiadaan. Setelah puluhan napas, lebih dari 100.000 penggerek pemakan dewa seukuran beras yang mengepung Kai Menger dan 3 orang lainnya dari klan 9 api semuanya terbunuh. Kai Menger dan 3 orang lainnya yang masih hidup melihat ke arah tempat cahaya bintang itu terstimulasi, dan melihat langsung bahwa Ye Sen lah yang menyelamatkan mereka. Meskipun Ye Sen tidak dapat mengaktifkan palu gong perunggu untuk memenjarakan penggerek pemakan dewa ini sejak awal, ketika Ye Sen mengaktifkan kekuatan bintang yang dapat dimobilisasi di lantai 5 menara Dewa Bintang dan melakukan tebasan asal, dia tetap membunuh semua penggerek pemakan dewa ini dengan sangat cepat. Sayangnya, 2 orang tetap meninggal. Ye Sen. Setelah lolos dari krisis kematian, beberapa orang yang tersisa terbang ke Ye Sen dengan rasa takut yang masih ada. Melihat badan kedua sahabat itu tergeletak di samping mereka, mata beberapa orang menjadi merah. Rekan Taois Ningmang, rekan Taois Cilian telah jatuh. Ini adalah pertama kalinya rekan mereka jatuh sejak mereka menerobos masuk ke tanah terlarang purba surgawi, dan itu adalah cara jatuh seperti itu, yang benar-benar merupakan kejutan besar bagi mereka. Ye Sen, apa yang harus kita lakukan? Setelah penggerek pemakan dewa ini mati, tidak ada roh binatang dari penggerek pemakan dewa yang muncul. Ini berarti kita belum menyelesaikan tugas untuk mendapatkan roh binatang dari penggerek pemakan dewa. Ini berarti masih ada penggerek pemakan dewa di sini. Memikirkan hal ini, beberapa orang merasa kedinginan. Mereka baru saja bertemu dengan sekelompok kecil penggerek pemakan dewa, dan 9 orang dari klan Bloodwing meninggal satu demi satu, termasuk 2 rekan mereka. Jika mereka bertemu lebih banyak penggerek pemakan dewa, mereka tidak tahu apa konsekuensinya. Wajah Ye Sen juga sangat serius saat ini. Saya khawatir alam keempat ini tidak begitu mudah untuk ditembus. Tidak hanya penggerek pemakan dewa ini sangat cepat, tidak mungkin untuk melawan terlebih dahulu. Anda hanya dapat mengandalkan pertahanan Anda sendiri untuk menahan gigitannya. Yang lebih mengerikan adalah aku menemukan bahwa semakin banyak penggerek pemakan dewa ini melahap badan dewa, kekuatan dewa, dan jiwa dewa dalam badan seorang prajurit, semakin terang badan mereka. Justru karena mereka bersinar, kita dapat melihatnya dengan jelas. Sangat mungkin bahwa badan penggerek pemakan dewa ini hanyalah benda tak kasat mata. Sangat mungkin bahwa penggerek pemakan dewa yang belum melahap kekuatan dewa seorang prajurit tidak dapat ditemukan sama sekali. Dalam hal itu, begitu kalian bertemu dengan penggerek pemakan dewa itu akan menjadi lebih berbahaya. Kata-kata Ye Sen membuat orang-orang yang tersisa semakin gemetar. Mereka kesulitan melawan penggerek pemakan dewa meskipun mereka melihatnya terbang ke arah mereka. Jika penggerek pemakan dewa benar-benar tidak terlihat di awal, itu pasti akan lebih berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dibor ke dalam badan mereka. Oleh penggerek pemakan dewa, mereka telah melihat akibat dari dibornya penggerek pemakan dewa ke dalam badan mereka. Itu akan melahap semua badan dewa, kekuatan dewa, dan jiwa dewa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Daoyo Ye Sen, apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang bertanya kepada Ye Sen dengan panik.
Ye Sen terdiam. Jika dia dapat menemukan penggerek pemakan dewa ini lebih awal, dia dapat menggunakan caranya lebih awal dan melenyapkan mereka lebih awal. Namun, dua orang dari klan Sembilan Api yang meninggal sebelumnya telah membuat Ye Sen menyadari bahwa binatang aneh jenis keempat penggerek pemakan dewa ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menghadapi serangan tiba-tiba dari penggerek pemakan dewa dalam sekejap dan menyelamatkan orang lain. Ayo kita lakukan ini. Ye Sen berpikir sejenak dan berkata, kita sudah datang ke sini, dan semua orang seharusnya sudah melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan api suci yang tak tertandingi di kuil purba terakhir. Saya khawatir semua orang akan kembali dengan tangan hampa, dan bahkan mati dalam perjalanan ke 9 alam sebelum mereka bisa mencapai kuil purba. Jika kamu tidak sepenuhnya yakin bisa menerobos, kamu harus meninggalkan area petualangan sesegera mungkin dan pergi ke alam aman. Begitu kamu memasuki tanah terlarang purba surga, monumen purba yang ditemui semua orang akan menjelaskan bahwa jika kamu menerobos, kamu akan bertemu 9 jenis binatang aneh di 9 alam. Jika kamu tidak yakin untuk menerobos, kamu dapat mengaktifkan Ordo Purba Tripod Surgawi di tanganmu. Ordo Purba Tripod Surgawi akan langsung mengirimkannya ke alam aman. Setelah waktu pembukaan tanah terlarang purba surga berakhir, orang-orang di alam aman akan dikirim keluar. Pada saat ini, Ye Sen meminta orang-orang dari klan Sembilan Api di sampingnya untuk mulai membuat pilihan mereka. Beberapa orang ragu-ragu, mereka tidak rela pergi seperti ini. Di masa lalu, di tanah terlarang purba surga, mereka mendapat perhatian dari penguasa bintang 9, dan mereka bahkan mungkin mendapatkan 1 atau 2 benda ajaib. Kali ini, tanah terlarang purba surga telah berubah, dan itu benar-benar berbeda dari petualangan sebelumnya. Mereka belum mendapatkan benda ajaib yang berguna di sini, dan jika mereka pergi seperti ini, mereka akan kehilangan kesempatan untuk pergi ke tanah terlarang purba surga. Tentu saja, mereka sedikit tidak rela. Namun, jika mereka diminta untuk terus menjelajah, mereka juga sangat takut. Ini baru tanah keempat, dan sangat berbahaya. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka bisa pergi. Akhirnya, seorang dewa abadi tingkat atas berkata kepada Ye Sen dengan hati-hati, "Daoyo Ye Sen, kami baru saja bertarung dengan penggerek pemakan dewa dan bertahan untuk sementara waktu. Dengan perhatianmu, kami berhasil menyingkirkan krisis. Ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki kekuatan untuk melawan penggerek pemakan dewa untuk sementara waktu. Bagaimana dengan Daoyo Ye Sen? Bisakah kau membawa kami pergi untuk sementara waktu dan membantu kami di saat kritis? Ketika Daoyo tidak dapat membantu kami nanti, atau kami menemukan 1 atau 2 benda suci, kami akan segera mundur." Ye Sen menatap kedua anggota klan Sembilan Api lainnya. Keduanya juga menatapnya dan mengangguk penuh harap. Melihat ekspresi orang-orang ini, Ye Sen tahu bahwa mereka tidak mau pergi seperti ini. Ye Sen menatap Kai Menger lagi, dan Kai Menger tampaknya sepenuhnya patuh pada pengaturan Ye Sen. "Baiklah, karena semua orang belum ingin pergi, mari kita lanjutkan. Namun, izinkan saya jujur. Jika Anda diserang oleh penggerek pemakan dewa, saya akan membantu Anda jika saya bisa, tetapi jika tidak, Anda akan terbunuh. Jangan salahkan saya," kata Ye Sen. Mendengar Ye Sen mengatakan ini, wajah beberapa orang yang tersisa berubah, tetapi pada akhirnya mereka semua mengangguk. "Jika kita benar-benar mati di sini, itu juga karena keserakahan kita. Kita pasti tidak akan menyalahkan sesama Taois Ye Sen." Ye Sen mendesah dalam hatinya. Total ada 7 orang dalam kelompok Ye Sen. 2 orang baru saja meninggal, dan tersisa 5 orang. Kelima orang itu terus bergerak maju. Ye Sen melihat sekeliling alun-alun tempat banyak orang meninggal. Ye Sen menemukan bahwa ada banyak aula yang hancur di sekitar alun-alun. Setelah mencari di beberapa aula dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, Ye Sen berjalan menuju aula hancur tertinggi di dekat alun-alun. Tepat ketika mereka berjalan di dekat aula yang hancur ini, puluhan angin jahat tiba-tiba bertiup ke arah mereka. Dia hanya bisa merasakan angin jahat itu, tetapi tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Namun, wajah Ye Sen telah berubah drastis. Karena, saat ini, cahaya ilahi pelindung di badan dewa abadi tingkat atas di sampingnya telah langsung tertiup oleh angin jahat itu, dan dia jatuh ke tanah sambil berteriak. Ye Sen tahu bahwa angin jahat ini pasti terdiri dari ngengat pemakan dewa. Terlebih lagi, kali ini,
ngengat pemakan dewa ini jumlahnya puluhan kali lipat dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Terlebih lagi, ngengat pemakan dewa ini belum melahap badan dewa dan kekuatan dewa orang lain, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari ngengat pemakan dewa yang telah dia bunuh sebelumnya. Bas, bas, bas. Ye Zhen tidak punya waktu untuk mengingatkan yang lain. Pada saat ini, angin jahat yang dibentuk oleh penggerek pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menerbangkan Kai Menger dan dua dewa abadi lainnya yang masih hidup, dan menyerang mereka dengan panik. Dalam momen hidup dan mati ini, semuanya tergantung pada apakah mereka dapat menahan serangan instan dari penggerek pemakan dewa yang jumlahnya telah meningkat puluhan kali lipat. Bang! Dalam sekejap, setelah dewa abadi klan 9 api yang menjerit dan jatuh ke tanah, dewa abadi lainnya digigit dan dibunuh oleh penggerek pemakan dewa di lapangan. Terakhir kali, orang-orang ini mampu bertahan selama beberapa napas di bawah penggerek pemakan dewa. Tetapi sekarang, setelah jumlah penggerek pemakan dewa meningkat drastis, dua orang langsung meninggal. Satu-satunya yang tersisa di lapangan adalah Ye Zhen, Kai Menger dan dewa abadi tingkat atas klan 9 api bernama Qian. Setelah membunuh dua dewa abadi atas, sekelompok besar penggerek pemakan dewa keluar dari badan mereka. Setelah melahap badan dewa, kekuatan dewa, dan jiwa dewa dari dua orang yang sudah mati, penggerek pemakan dewa ini akhirnya memancarkan cahaya dewa dingin yang sangat dikenal Ye Zhen dan yang lainnya. Itu memang penggerek pemakan dewa. Angin jahat ini memang terdiri dari penggerek pemakan dewa. Penggerek pemakan dewa bercahaya yang keluar dari dua orang yang sudah mati ini bergabung dengan angin jahat yang tak terlihat dan penggerek pemakan dewa, menggigit Ye Zhen, Kai Menger, dan Qian dengan lebih ganas. Wajah cantik Kai Menger sudah penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja diserang oleh penggerek pemakan dewa, dan sekarang dia belum berjalan jauh dan diserang lagi oleh penggerek pemakan dewa. Sekarang, dua orang lagi telah mati. Satu-satunya hal yang membuat Kai Menger merasa sedikit lega adalah bahwa pakaian Dewa Biru Bintang yang diberikan kepadanya oleh Ye Zhen masih dapat menahan serangan penggerek pemakan dewa yang telah meningkat puluhan kali lipat. Kai Menger dengan cepat melihat ke arah Ye Zhen dan Qian yang masih hidup di sampingnya. Pada saat ini, Kai Menger dan Qian sama-sama mendengar suara Ye Zhen, cepat masuk ke aula yang hancur ini. Penggerek pemakan dewa ini tidak berani memasuki aula. Pada saat yang sama, keduanya akhirnya merasakan bahwa setelah beberapa saat, kekuatan penyelamatan Ye Zhen melonjak ke arah mereka. Di saat hidup dan mati ini, Kai Menger dan Qian tidak berani ragu. Setelah mendengar suara Ye Zhen, keduanya tiba-tiba bergegas ke aula yang hancur. Ketika mereka bergegas, mereka semua merasakan bahwa angin jahat yang mengerikan yang mengepung mereka diblokir oleh kekuatan Ye Zhen. Setelah dua napas, keduanya langsung bergegas ke aula yang hancur. Saat berikutnya, Ye Zhen juga menyerbu masuk. Kemudian, mereka bertiga melihat bahwa angin jahat yang terdiri dari ngengat pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya di luar terus-menerus terbang di sekitar aula yang hancur, tetapi tampaknya takut akan sesuatu dan tidak berani menyentuh aula yang hancur. Setelah terbang selama puluhan napas, angin jahat yang terdiri dari ngengat pemakan dewa ini tampaknya akhirnya menyerah mengejar Ye Zhen dan yang lainnya. Angin itu bertiup tiba-tiba dan menghilang tepat di luar aula. Sampai saat itu, Kai Menger dan Qian akhirnya menghela napas lega. Ye Zhen, Daoyou Ye Zhen. Keduanya menatap Ye Zhen. Keduanya masih gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa pengingat Ye Zhen sebelumnya memang benar. Tanah keempat ini memang menyembunyikan ngengat pemakan dewa yang tak terlihat, dan ada begitu banyak ngengat pemakan dewa. Untungnya, Ye Zhen membantu mereka bergegas ke aula yang hancur. Jika tidak, saya khawatir mereka juga akan mati di bawah ngengat pemakan dewa. Bahkan jika mereka selamat secara kebetulan sekarang, dua rekan lainnya meninggal. Jika mereka berdua tahu ini adalah hasilnya, mereka tidak akan pernah berani untuk maju, dan lebih memilih untuk pergi ke tempat yang aman tanpa mendapatkan apapun. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bahkan jika kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat dewa abadi atas, begitu mereka jatuh, mereka akhirnya akan mati total. Sementara Kai Menger dan Qian masih dalam keadaan terkejut, Ye Zhen melihat sekeliling aula yang bobrok dengan wajah muram. Dua orang lagi meninggal, dan Ye Zhen merasa tidak enak.
Namun, dia telah meyakinkan orang lain sebelumnya bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan jika mereka tidak mau pergi, dan sekarang mereka hanya bisa menerima hasil ini. Saat ini, yang terpenting adalah apa yang terjadi selanjutnya. Aula bobrok ini adalah aula terbesar di daerah ini. Dan, baru saja aku menemukan bahwa angin jahat yang dibentuk oleh ngengat pemakan dewa itu tidak berani menyentuh dinding aula. Pasti ada yang aneh dengan aula ini. Kalau tidak, aula ini sangat bobrok, dan dengan begitu banyak celah, akan mudah bagi ngengat pemakan dewa itu untuk terbang masuk. Sambil mengamati kemana-mana, kesadaran ilahi Yesen juga menyebar ke semua arah aula. Setelah beberapa napas, ekspresi Yesen berubah, dan dia berkata kepada Kai Menger dan Qian, "Kemarilah." Saat dia mengatakan itu, Yesen menuju ke bagian dalam aula. Kai Menger dan Qian terbangun oleh panggilan Yesen. Ketika mereka melihat Yesen berjalan, mereka buru-buru mengikuti Yesen ke bagian dalam aula. Setelah berjalan sekitar beberapa puluh kaki dan melewati beberapa koridor di aula, Yesen dan dua lainnya memasuki ruang rahasia yang lebih dalam di aula yang bobrok itu. Pintu ruang rahasia itu langsung terbuka. Begitu mereka memasuki ruang rahasia itu, hati Kai Menger dan Qian, yang awalnya menggantung, tiba-tiba menyusut. Keduanya melihat bahwa di dalam ruang rahasia ini, terdapat puluhan kelompok cahaya ilahi, melindungi puluhan benda ilahi, yang ditempatkan di dalam ruang rahasia ini. Benda ilahi, itu adalah benda ilahi yang tersembunyi di tanah terlarang purba di surga. Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Qian melihat sekilas bahwa di antara puluhan benda ilahi yang terbungkus dalam cahaya ilahi ini, terdapat api ilahi tingkat surga yang ekstrim. Setelah berkeliling dunia, ini adalah pertama kalinya ia menemukan benda ilahi. Kai Menger menatap Yesen dengan kaget. Ia telah menggunakan indera ilahinya untuk melihat-lihat sebelumnya, tetapi ia sama sekali tidak menemukan ruang rahasia ini. Tanpa diduga, Yesen menemukan tempat yang begitu berharga tepat di luar. Pada saat ini, di tengah teriakan terkejut Qian dan mata Kai Menger yang terkejut, Yesen berjalan menuju sudut ruang rahasia. Di dinding di sudut itu, terdapat banyak sekali garis karakter kecil. Yesen melihat karakter-karakter kecil ini, dan Kai Menger mengikutinya dan berdiri di samping Yesen, juga melihat karakter-karakter kecil ini. Akhirnya, Qian juga berjalan mendekat. Setelah mereka bertiga selesai membaca karakter-karakter kecil itu, mereka akhirnya mengerti. Baris-baris karakter kecil ini berhubungan dengan lusinan benda-benda suci di ruang rahasia, dan merupakan formula ajaib untuk mengumpulkan dan menggerakkan benda-benda suci ini. Totalnya ada 28 jenis benda suci, dan 28 jenis formula ajaib penggerak. Menurut kata-kata di dinding, di tempat ini, setiap orang hanya dapat mengumpulkan satu jenis benda suci. Qian berbalik untuk melihat benda-benda suci itu. Pada saat ini, Kai Menger melihat baris terakhir karakter kecil itu. 28 baris karakter di atas semuanya adalah formula ajaib penggerak benda-benda suci, tetapi ada juga baris terakhir dengan beberapa formula yang tidak diketahui. Aku tidak tahu untuk apa itu digunakan. Totalnya ada 29 baris karakter di dinding. Baris karakter terakhir tidak menentukan tujuannya, dan terlihat sangat berantakan, seperti formula yang tidak diketahui, dan tidak ada artinya sama sekali. Mata Yesen juga terfokus pada baris karakter terakhir saat ini. Formula yang tidak diketahui ini tidak muncul di sini dengan sia-sia, pasti ada sesuatu di dalamnya. Yesen diam-diam menghafal rumus baris terakhir. Kai Menger menatap Qian yang sedang menatap benda-benda suci di ruang rahasia, lalu menatap Yesen. Dia berkata, "Yesen, semua orang dapat memilih salah satu benda suci di sini. Kami semua mengandalkanmu untuk bertahan hidup dan datang ke sini. Kamu harus menjadi orang pertama yang memilih benda-benda suci di sini." Kata-kata Kai Menger juga membangunkan Qian, dan Qian buru-buru berkata kepada Yesen, "Daoyo Yesen, ini memang pertama kalinya kamu memilih benda-benda suci di sini." Yesen tersenyum dan berkata, "Ada 28 jenis benda suci di sini. Aku pikir nilainya hampir sama. Tidak perlu sopan, pilih saja apapun yang kamu inginkan." Yesen telah melihat benda-benda suci ini. Semua benda suci ini adalah artefak suci ekstrim biasa. Bahkan dua kelompok api suci ekstrim di dalamnya, Yesen juga merasa bahwa itu tidak seberharga api es ekstrim biru miliknya. Benda-benda suci ini tidak mengejutkan Yesen sampai menjadi luar biasa. Ini baru tanah keempat,
dan pertama kalinya benda suci muncul. Seharusnya tidak terlalu berharga. Seharusnya ada benda suci yang lebih berharga nanti. Ye Sen berpikir. Ye Sen memiliki banyak harta karun padanya, jadi dia bisa tetap tenang. Namun, mata Kai Menger dan Qi Yan berbinar ketika mereka melihat benda suci di lapangan. Meskipun Kai Menger adalah putri dari penguasa bintang 9, penguasa agung Kai Meng, tidak mudah untuk mendapatkan benda suci langit. Tentu saja, dia sangat gembira mendapatkan salah satunya. Qi Yan adalah dewa abadi jenius dari cabang biasa klan 9 api. Dia selalu kekurangan beberapa benda suci, jadi dia bahkan lebih terkejut saat mendapatkannya saat ini. Setelah meminta instruksi kepada Ye Sen beberapa kali, dan Ye Sen tidak bergerak terlebih dahulu, keduanya akhirnya mulai memilih. Pada akhirnya, Kai Menger memilih benda suci pertahanan dalam bentuk gelang. Qi Yan memilih pakaian suci pertahanan. Jelas, serangan sebelumnya dari God Devouring Borer membuat mereka sangat takut, dan keduanya memilih benda-benda suci yang berhubungan dengan pertahanan terlebih dahulu. Setelah mata Ye Sen berbalik, mereka akhirnya jatuh pada sekelompok api suci yang sangat surgawi yang disebut Cold Snow Ice Flame. Meskipun api suci ini tidak sebagus Blue Ice Flame, Ye Sen bersedia mengumpulkan api suci lainnya jika dia bisa mendapatkan satu lagi. Ada juga mantra di dinding untuk mengumpulkannya. Pada akhirnya, ketika mereka bertiga memilih benda-benda suci, mereka meninggalkan ruang rahasia dan pergi ke tempat lain lagi. Setelah mencari di tempat lain dan tidak menemukan sesuatu yang baru, ketiganya kembali ke aula asal. Kali ini, tanpa peringatan Ye Sen, Qi Yan berkata langsung kepada Ye Sen, "Daoyou Ye Sen, aku tidak berani pergi ke tempat lain lagi. Aku sangat bersyukur bisa mendapatkan benda suci kali ini. Aku belum kehilangan nyawaku. Terima kasih atas bantuan Daoyou Ye Sen. Aku berencana untuk menggunakan Ordo Purba Tripod Surgawi untuk berteleportasi langsung ke area aman. Kalau tidak, jika aku serakah lagi, aku takut para Taois yang sudah mati akan berakhir sepertiku." Setelah mengatakan itu, Qi Yan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Sen, dan kemudian, terlepas dari apapun yang dipilih Kai Menger dan Ye Sen, dia langsung mengaktifkan Ordo Purba Tripod Surgawi dan terbungkus dalam bola cahaya ilahi dari aula dan berteleportasi ke area aman tanah terlarang surgawi. Di aula, hanya Ye Sen dan Kai Menger yang tersisa. Ye Sen menatap Kai Menger, ingin tahu apa yang akan dipilihnya. Kai Menger juga ragu-ragu. Kai Menger tahu bahwa dengan kekuatannya yang sebenarnya, mustahil baginya untuk mencapai batas keempat. Semua berkat Ye Sen dia bisa sampai di sini. Jika dia melangkah lebih jauh, Kai Menger sama sekali tidak percaya diri. Dan sekarang, dia juga memperoleh artefak pertahanan, jadi tidak sia-sia dia datang ke tanah terlarang purba. Satu-satunya hal yang masih dikhawatirkan Kai Menger adalah dia belum bertemu dengan saudara perempuannya Kai Xiaor. Jika tidak, dia pasti sudah diteleportasi ke tempat yang aman sejak lama. Setelah ragu-ragu cukup lama, Kai Menger akhirnya memutuskan, tidak ada gunanya bagiku untuk tetap di sini. Jika aku ingin bertemu Xiaor, aku mungkin tidak akan bertemu dengannya sampai alam kelima, atau bahkan alam keenam. Mungkin juga Xiaor telah diteleportasi ke tempat yang aman dan tidak lagi berkeliaran di ruang paralel lainnya. Jika aku terus seperti ini, aku tidak akan bisa menolong Xiaor. Sebaliknya, aku akan membuat masalah pada Ye Sen dan memintanya untuk tetap mengalihkan perhatiannya untuk menjagaku. Jika nanti ada bahaya, mungkin Ye Sen juga akan terlibat. Lebih baik aku pergi dan keluar untuk melihat apakah Xiaor sudah keluar. Memikirkan hal ini, Kai Menger melepaskan pakaian Dewa Biru Bintang miliknya dan mengembalikannya kepada Ye Sen. Dia berbisik, "Ye Sen, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Aku juga sudah siap untuk pergi. Aku tidak berani pergi ke alam keempat ini lagi." Mendengar perkataan Kai Menger, Ye Sen mengangguk. Dalam hati Ye Sen, dia tidak ingin Kai Menger terus mengambil risiko. Kai Menger ragu-ragu sejenak, mengangkat matanya yang indah dan menatap Ye Sen. "Ye Sen, setelah aku pergi, hanya kamu yang tersisa di ruang paralel dunia keempat ini, kamu harus berhati-hati. Aku tahu bahwa kekuatanmu bukan hanya apa yang telah kau tunjukkan. Aku khawatir kau adalah kandidat yang paling mungkin untuk mendapatkan api suci yang tak tertandingi di kuil purba kali ini. Namun, tanah terlarang purba ini misterius dan tidak dapat diprediksi, jadi kau tetap harus berhati-hati dan waspada terhadap segalanya. Saat kau keluar,
Kuharap kau tidak terburu-buru ke Laut Roh Ekstrim, kita bisa bertemu lagi. Pada akhirnya, Kai Menger sedikit sedih. Meskipun gadis itu sudah lama tidak bersama Ye Sen, dia memiliki keterikatan khusus dengan Ye Sen. Kata-kata Kai Menger membuat Ye Sen tersenyum lembut, jangan khawatir, aku pasti akan keluar dengan selamat. Selain itu, aku masih menunggu Tuan Kai Meng untuk mengirimku ke Laut Roh Ekstrim tempat klan Roh Ekstrim berada. Baiklah, Kai Menger mengangguk lembut, aku akan menunggumu di luar. Setelah mengatakan itu, namun, gadis itu selalu memiliki firasat di hatinya bahwa mungkin, setelah dia pergi, akan sulit baginya untuk bertemu Ye Sen lagi. Setelah sesaat kesedihan, perintah purba tripod surgawi di tangan Kai Menger bersinar dengan cahaya ilahi, dan akhirnya mengirimnya keluar dari wilayah keempat dan ke area aman. Ketika Kai Menger dikirim ke area aman, dia menemukan bahwa area aman ini adalah sekelompok bola cahaya ilahi di kehampaan. Tidak diketahui di mana bola cahaya ilahi ini berada di tanah terlarang purba surga. Saat ini, sudah ada beberapa orang di bola cahaya ilahi. Dewa abadi Qian yang pergi sebelum dia berada di bola cahaya ilahi tidak jauh darinya. Ada juga banyak anggota klan Sembilan Api dan klan Sayap Darah lainnya. Tampaknya orang-orang ini takut akan bahaya tanah terlarang purba surga dan pergi terlebih dahulu. Di antara kerumunan, Kai Menger melihat sebuah sosok. Xiaur, Kai Menger berteriak langsung. Sosok yang dilihat Kai Menger adalah sosok Luoli kecil yang cantik. Siapa lagi kalau bukan saudara perempuannya Kai Xiaur yang selama ini dia khawatirkan. Kai Menger ingin terbang ke arah Kai Xiaur, tetapi mendapati bahwa dia terikat dalam bola cahaya dewa dan tidak bisa pergi sesuka hati. Bola cahaya dewa itu tampaknya melindungi mereka dan menahan mereka agar tidak bergerak sesuka hati. Pada saat ini, Kai Xiaur juga mendengar suara Kai Menger dan melihat Kai Menger. Xiao Luoli berteriak kaget, kakak, mengapa kamu keluar begitu terlambat? Aku pikir sesuatu terjadi padamu dan aku khawatir untuk waktu yang lama. Kai Menger melihat bahwa Kai Xiaur aman dan sehat saat ini, dan dia benar-benar lega. Dia berkata kepada Kai Xiaur, berkat bantuan Ye Sen kali ini, aku bisa keluar dengan selamat. Kakak, apakah kamu bertemu dengan kakak Ye Sen? Kai Xiaur bersemangat ketika dia mendengar nama Ye Sen, aku akhirnya berhasil masuk ke alam keempat, tetapi aku masih belum bertemu dengan kakak Ye Sen. Pada akhirnya, aku tidak berani masuk lagi, jadi aku keluar. Kakak, apakah kakak Ye Sen akan terus masuk? Kai Xiaur menatap tanah terlarang purba surga yang luas. Setelah diteleportasi ke area aman, dia tidak tahu di mana Ye Sen berada. Dia hanya bisa menatap dunia yang luas dan mengangguk kepada Kai Xiaur, berkata, ya, Ye Sen akan terus menjelajah. Aku khawatir dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai kuil purba. Di aula yang hancur, setelah Qian dan Kai Menger pergi, Ye Sen adalah satu-satunya yang tersisa di aula yang hancur. Pada saat ini, Ye Sen tidak tahu bahwa Kai Menger bertemu Kai Xiaur setelah dia pergi ke area aman, dan kedua wanita itu membicarakannya. Pada saat ini, pikiran Ye Sen sepenuhnya terfokus pada hal-hal berikut. Baru saja, aku membunuh dua kelompok penggerek pemakan dewa, tetapi aku tidak bisa mendapatkan roh binatang dari penggerek pemakan dewa. Aku khawatir aku harus terus menjelajah ke alam keempat. Dan aku harus bekerja keras untuk mendapatkan 9 sutra misterius jenis keempat. Sekarang, teruslah bergerak, ledakan. Dengan pemikiran ini, badan Ye Sen memancarkan cahaya ilahi, dan dia terbang langsung keluar dari aula yang hancur. Bas, 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 bas. Begitu Ye Sen terbang keluar dari aula yang hancur, penggerek pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah menunggu di luar berubah menjadi lusinan badai yang menakutkan dan bergegas menuju Ye Sen. Namun kali ini, tanpa peduli untuk melindungi orang lain atau khawatir tentang kekuatannya yang sepenuhnya terungkap, Ye Sen bertindak sendiri, yang jauh lebih menyegarkan. Wus! Melihat badai yang terdiri dari lusinan penggerek pemakan dewa bergulir masuk, Ye Sen mengeluarkan raungan panjang, dan kecepatan berarti sayap angin ekstrim dan serangan berarti pedang angin tak terbatas dari badan ilahi yang kekal dan tidak dapat dihancurkan pola dewa angin di badannya. Meledak secara langsung. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi Tai Ye Sen secara langsung menarik kekuatan bintang di menara dewa bintang dan juga menampilkan tebasan asal. Lihat saja, ketika sayap angin besar di belakang Ye Sen mengepak, cahaya pembunuh yang tak berujung menyelimuti seluruh badannya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Zhen tidak menghindar, tetapi malah menghadapi lusinan badai penggerek pemakan dewa dan melesat pergi. Dalam sekejap, Ye Zhen mencekik semua ngengat pemakan dewa dalam lusinan badai. Setelah beberapa napas, Ye Zhen tidak berhenti, dan seluruh badannya melesat ke tempat lain di tanah keempat. 2 hari kemudian, Ye Zhen mengambil jenis keempat roh binatang dari penggerek pemakan dewa, dan jenis keempat dari Sutra 9 Misterius, Sutra 9 Misterius abu-abu dengan 9 bintik, dan keluar dari tanah keempat. Dalam 2 hari terakhir, Ye Zhen mencari banyak aula bobrok di tanah keempat, dan juga menemukan ratusan kelompok penggerek pemakan dewa. Ada lebih dari selusin kelompok penggerek pemakan dewa, yang bahkan lebih kuat dari yang dia temui sebelumnya. Jika Kai Menger dan Qi Yan tidak pergi, mereka mungkin telah mati dalam pertemuan itu. Dalam pencarian terus-menerus, Ye Zhen juga menemukan aula dengan benda-benda suci tersembunyi di beberapa aula. Akhirnya, Ye Zhen mengambil beberapa benda suci lagi, termasuk beberapa bahan api yang berguna untuk kultivasinya terhadap badan ilahi abadi pola Dewa Api. Yang membuat Ye Zhen merasa paling aneh adalah bahwa di aula tempat benda-benda suci ditemukan, dia menemukan formula tanpa nama yang pernah dia lihat sebelumnya. Di aula benda-benda suci ini, benda-benda suci itu berbeda, dan setiap aula hanya dapat mengambil satu benda suci, tetapi formula terakhir di semua aula adalah formula tanpa nama yang sama persis. Ada formula tanpa nama yang sama di aula-aula ini. Formula tanpa nama ini pasti memiliki arti khusus. Namun, formula tanpa nama ini tidak dapat dipahami. Saya selalu merasa bahwa mereka masih kehilangan sesuatu. Tanah keempat ini hanya memiliki formula tanpa nama semacam ini. Mungkinkah ada formula tanpa nama lain di tanah lain di belakang? Ye Zhen merenung dalam hatinya. Setelah berpikir lama, dia tidak dapat mengetahuinya, jadi Ye Zhen berhenti memikirkannya. Lebih penting untuk melanjutkan ke alam kelima. Alam keempat dibagi menjadi 5 ruang paralel, dan alam kelima dibagi menjadi 3 ruang paralel. Ini berarti sangat mungkin kita akan bertemu orang lain nanti. Jika aku bisa bertemu dengan klan Bloodwing, aku harus melakukan satu hal lagi. Sambil berpikir, Ye Zhen melangkah keluar dari pintu keluar alam keempat dan melangkah ke alam kelima. Setelah Ye Zhen melangkah ke alam kelima, dia tidak tahu bahwa suatu hari kemudian, di pintu keluar ruang paralel lain dari alam keempat, 3 orang juga melangkah ke alam kelima dari ruang paralel yang sama dengannya. Melihat ketiga orang ini, Anda dapat melihat bahwa ketiga orang ini semuanya adalah anggota klan Bloodwing. Di antara mereka, klan Bloodwing yang berfokus pada pengembangan klan Bloodwing, dan bahkan Dewa Sumber Darah mengajarkan beberapa kekuatan magis kepada Sue Linchan, termasuk di antara ketiga orang ini. 2 orang di sebelah Sue Linchan juga merupakan 2 dewa abadi tingkat atas yang kuat dari klan Bloodwing. Pada saat ini, ketiga orang itu sedang melihat alam kelima yang baru saja mereka masuki, dan salah satu dari mereka berkata, alam kelima hanya dibagi menjadi 3 ruang paralel. Aku ingin tahu siapa yang akan kita temui di ruang paralel ini. Akan menarik jika kita bertemu dengan anggota klan 9 api. Dewa abadi tingkat atas lainnya juga tersenyum, haha, dengan rekan Daois Linchan bekerja sama kali ini, kita benar-benar tak terkalahkan. Kita menghadapi beberapa gelombang anggota klan 9 api, dan kita membunuh mereka semua di tempat. Klan 9 api sebaiknya berdoa agar mereka tidak bertemu kita di ruang paralel ini, jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Sementara keduanya berbicara, Sue Linchan mengangkat alisnya dengan jijik, orang-orang dari klan 9 api tidak layak menjadi lawan kita. Jika kita bertemu mereka, itu hanya masalah kecil untuk berurusan dengan mereka. Untuk alam kelima ini, kuncinya adalah menemukan jenis kelima sutra misterius perak 9. Dan kita harus menemukan sutra misterius perak 9 yang berbintik 9. Mendengar kata-kata Sue Linchan, 2 dewa abadi tingkat atas di sampingnya mengangguk berulang kali, dengan kekuatan rekan Daois Linchan, api suci yang tak tertandingi di kuil purba yang kita incar kali ini pasti milik rekan Daois Linchan. Saya khawatir sekarang, rekan Daois Linchan adalah satu-satunya yang telah memperoleh 4 jenis sutra misterius 9 berbintik 9. Berpikir tentang perolehan Sue Linchan atas 4 jenis 9 sutra misterius berbintik 9, kedua dewa abadi tingkat atas klan sayap darah merasa iri dan cemburu. Mereka awalnya juga memiliki 1 jenis 9 sutra misterius berbintik 9, tetapi di tanah kedua, ketiga, dan keempat,
mereka gagal memperoleh 3 sutra misterius tingkat tertinggi lainnya. Namun, Sue Linchan mendapatkannya tepat di bawah hidung mereka. Perbandingan ini membuat mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan langkah besar dari Sue Linchan dalam pertarungan untuk api ilahi yang tak tertandingi dari kuil purba. Selain kekuatan tempur Sue Linchan yang mengerikan, keduanya telah menyerah dalam pertarungan untuk api ilahi yang tak tertandingi. Sekarang mereka hanya ingin bekerja sama dengan Sue Linchan dan mendapatkan beberapa keuntungan. Sanjungan keduanya membuat Sue Linchan sangat senang. Sue Linchan tersenyum penuh kemenangan dan menatap dunia luas di tanah kelima, itu tidak bisa dikatakan. Pada dasarnya mustahil bagi orang lain untuk mendapatkan semua 9 sutra misterius berbintik 9 di 4 tanah sepertiku. Tapi masih ada satu orang yang bisa melakukan ini. Siapa? 2 dewa abadi tingkat atas di samping Sue Linchan bertanya dengan tergesa-gesa. Sue Linchan mendengus dingin dan berkata, itu Sue Feiyan yang datang bersamaku ke tanah terlarang purba. Sue Feiyan, 2 dewa abadi tingkat atas terkejut, wanita itu benar-benar dapat dibandingkan dengan rekan Daois Linchan. 2 dewa abadi tingkat atas juga mengingat wanita dingin yang datang bersama Sue Linchan. Mereka hanya melihat dinginnya Sue Feiyan sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sue Feiyan ini bisa begitu luar biasa. Sue Feiyan itu jarang muncul, tetapi dia dan aku telah dilatih sebagai orang penting. Sejauh yang aku tahu, metodenya jauh lebih kejam dan kuat daripada milikku. Jika kita berbicara tentang pertarungan untuk Peerless Divine Fire kali ini, dia mungkin adalah lawan terbesarku. Memikirkan Sue Feiyan, wajah Sue Linchan menjadi muram. Meskipun dia dan Sue Feiyan sama-sama dari klan Bloodwing, dia tentu tidak mau menyerahkan hal yang baik seperti Peerless Divine Fire. Tentu saja, dia akan bertarung sampai mati untuk itu. 2 dewa abadi atas dari klan Bloodwing tidak dapat memahami keadaan pikiran Sue Linchan. Mereka tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, rekan Daois Linchan dan rekan Daois Feiyan sama-sama anggota klan kita. Baguslah Peerless Divine Fire bisa jatuh ke klan kita, asalkan orang-orang dari klan Nine Flame tidak bisa mendapatkannya. Ketiganya membicarakan klan Sayap Darah dan klan 9 Api, 9 sutra misterius berbintik 9, dan angsa terbang darah. Namun, ketiganya sama sekali tidak menyebut Ye Zhen. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Zhen, yang tidak pernah mereka perhatikan, juga memperoleh 4 jenis 9 sutra misterius berbintik 9 di 4 alam sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa saat ini, mereka baru saja memasuki alam kelima, dan Ye Zhen telah menemukan posisi kunci alam kelima dan bekerja keras untuk mengumpulkan jenis kelima 9 sutra misterius berbintik 9. Alam kelima adalah ruang langit dan bumi yang tertutup salju. Begitu Ye Zhen melangkah ke ruang ini, ia mendapat berita dari kuali 9 binatang bahwa binatang asing yang sesuai dengan ruang kelima ini adalah binatang asing yang disebut katak api salju. Diperlukan untuk mendapatkan roh binatang katak api salju di tanah kelima ini. 9 sutra misterius yang sesuai dengan tanah kelima adalah 9 sutra misterius perak. Setelah mendapatkan informasi ini dari kuali 9 binatang, Ye Zhen mulai mencari katak api salju dan 9 sutra misterius perak di ruang bersalju. Namun, di dunia bersalju ini, tidak ada yang dapat ditemukan, dan semuanya sunyi. Setelah mencari dalam waktu yang lama, Ye Zhen menemukan total 9 kolam es yang tidak berjauhan di dunia bersalju ini. 9 kolam es ini menjadi semakin besar dari kedua sisi ke tengah. Kolam es. Di tepinya hanya berjari-jari beberapa kaki, dan itu adalah kolam kecil dengan es dan salju yang mencair dan memancarkan udara dingin. Namun, kolam es di tengahnya berukuran ratusan kaki, dan udara dingin yang keluar dari kolam es di tengah ini berkali-kali lipat lebih dingin daripada salju putih dan kolam es lainnya di sebelahnya. Ye Zhen menemukan bahwa semakin dekat ke pusat 9 kolam es ini, semakin mengerikan udara dinginnya. Dengan kekuatan tempur Ye Zhen, dia hanya bisa berdiri di samping kolam es di tengah tanpa membeku. Ye Zhen punya firasat bahwa jika itu adalah dewa abadi tingkat atas biasa lainnya, mereka akan langsung membeku begitu mendekati kolam es di tengah. Udara dingin saja sudah bisa membunuh dewa abadi tingkat atas, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya kolam es ini. Saya khawatir ada bahaya yang lebih besar di bawah kolam es. Begitu menemukan 9 kolam es ini, Ye Zhen merasa bahwa katak api salju dan sutra misterius 9 perak yang sudah lama dicarinya ada di 9 kolam es ini. Namun,
Yesen mengamati cukup lama di samping 9 kolam es tersebut dan tidak menemukan pergerakan apapun dari katak api salju. Ketika Yesen ingin menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengamati situasi internal kolam es, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa meskipun kekuatan jiwa ilahinya telah mencapai level jiwa ilahi biru, dia sama sekali tidak dapat menjelajahi bagian dalam 9 kolam es ini. Bahkan kolam es di tepi dengan dingin yang paling lemah, dia tidak dapat menjelajahi situasi internalnya. Hal ini membuat Yesen terkejut dan heran. 9 kolam es ini pasti menyimpan misteri. Yesen berpikir dalam hatinya. Tepat ketika Yesen memikirkan berbagai cara untuk menguji kolam es itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, suara renyah terdengar dari kolam es di tengah, lalu cahaya ilahi terbang keluar dari kolam es dan terbang ke arah Yesen. Yesen terkejut, dan pikirannya berputar ke arah cahaya ilahi itu, dan segera menemukan bahwa benda yang terbang itu adalah balok kayu panjang. Ada banyak kata yang tertulis di balok kayu panjang itu. Yesen langsung menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengikat balok kayu panjang itu di kehampaan, lalu membaca kata-kata di atasnya. Setelah beberapa napas, Yesen menggerakkan pikirannya dan menggulingkan balok kayu itu ke tangannya. Sambil memegang balok kayu itu, Yesen bergumam, jadi begitulah adanya. Pantas saja aku tinggal di sini lama sekali dan tidak menemukan tanda-tanda katak api salju dan sutra misterius 9 perak. Ternyata katak api salju hanya akan muncul di saat-saat istimewa. Di 9 kolam es ini, memang ada katak api salju dan sutra misterius 9 perak. Menurut teks pada balok kayu panjang, 9 kolam es ini berisi 9 level sutra misterius 9 perak dan 9 level katak api salju. Hanya dengan membunuh katak api salju level rendah, mahiat katak api salju level rendah dapat digunakan untuk menarik katak api salju level tinggi. Tentu saja, jika Anda tidak berani melawan katak api salju level tinggi, maka mengumpulkan 9 mahiat katak api salju level rendah dapat menarik level sutra misterius 9 perak yang sesuai di kolam es yang sesuai. Tujuan Yesen adalah untuk mendapatkan sutra misterius 9 perak berbintik 9. Menurut petunjuk pada balok kayu, sutra misterius 9 perak berbintik 9 ada di kolam es di tengah. Kolam es di tengah juga merupakan salah satu yang levelnya paling tinggi. Untuk mendapatkan 9 sutra misterius perak berbintik 9, itu berarti bahwa tidak hanya katak api salju tingkat rendah di 8 kolam es pertama harus dibunuh terlebih dahulu, dan mahiat mereka digunakan untuk menarik katak api salju tingkat tertinggi di kolam es tengah, tetapi setidaknya 9 katak api salju tingkat tertinggi harus dibunuh untuk menarik kemunculan 9 sutra misterius perak berbintik 9. Dan pada awalnya, tentu saja, katak api salju di kolam es tingkat terendah harus dibunuh. Blog itu mengatakan bahwa katak api salju di kolam es paling kiri adalah yang terlemah, dan katak api salju terlemah ini harus muncul setelah semua air di kolam es paling kiri berubah menjadi perak. Yesen melihat ke kolam es paling kiri. Saat ini, air di kolam es masih berwarna bening seperti cahaya normal, dan tidak ada perak sama sekali. Blog itu mengatakan bahwa warna air di kolam es di paling kiri akan berubah setiap 3 hari. Sepertinya warna kolam es itu baru saja berubah sebelum aku datang ke sini, dan aku harus menunggu beberapa saat. Yesen menunggu di kolam es di paling kiri. Setelah hampir seharian, Yesen menemukan bahwa di sudut kolam es paling kiri, jejak cahaya perak mulai muncul, dan air di sana berangsur-angsur berubah menjadi perak. Ini mengejutkan Yesen, yang telah menunggu. Sepertinya butuh waktu paling lama 1 hari agar air di kolam paling kiri berubah sepenuhnya menjadi perak. Akhirnya, ketika warna air berubah, Yesen tidak lagi cemas dan mulai menunggu dengan sabar. Yesen tidak tahu bahwa ketika dia menunggu warna kolam es di sebelah kiri berubah, Sue Lingchan dan 2 dewa abadi atas lainnya dari klan Sayap Darah, yang juga telah memasuki ruang paralel tanah kelima, secara bertahap mendekati kolam es tempat dia berada setelah mencari area tanah yang luas. Pada saat yang sama, di 2 ruang paralel lainnya di tanah kelima, salah satu ruang paralel dipimpin oleh 4 orang dari klan Sayap Darah, dan di ruang paralel lainnya, ada 3 dewa abadi atas dari klan 9 api. Setelah mengalami petualangan berbahaya di 4 alam sebelumnya, termasuk Yesen, hanya 11 orang yang memasuki alam kelima. Ke-11 orang ini semuanya adalah master. Yang lainnya meninggal di 4 alam sebelumnya atau meninggalkan area petualangan dan berteleportasi ke alam yang aman. Di ruang paralel tempat Yesen berada,
ketika Sue Linchan dan dua lainnya mendekati Ye Sen, di dua ruang paralel lainnya, Sue Feiyan dan 3 orang dari klan Jiuyan secara bertahap mendekati 9 kolam es di daerah mereka. Di daerah yang aman, ketika 11 orang terakhir semuanya memasuki alam kelima, 2 saudara perempuan Kai Menger dan Kai Xiaour dan orang-orang lain di daerah yang aman menemukan bahwa tirai cahaya besar muncul langsung di kehampaan daerah yang aman. Setelah tirai cahaya muncul, tirai itu berkedip sejenak dan kemudian menghilang dengan cepat. Tetapi semua orang di area aman melihat bahwa tirai cahaya menunjukkan bahwa hanya ada 11 orang yang tersisa yang memasuki alam kelima, dan hanya ada 11 orang yang tersisa yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan api ilahi yang tak tertandingi di kuil purba. 11 orang, hanya 11 orang yang memasuki alam kelima. Alam kelima terbagi menjadi 3 ruang paralel. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akan bertemu satu sama lain, berapa banyak yang akan menerobos pertikaian dan pertarungan di alam kelima, dan akhirnya menerobos ke alam keenam di belakang. Lebih dari 20 orang di area aman yang tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan api ilahi yang tak tertandingi melihat ke tempat tirai cahaya menghilang dan berbisik. Di antara kerumunan, 2 saudara perempuan Kai Menger dan Kai Xiaour saling memandang dan berkomunikasi. Kai Menger berkata dengan cemas, di ruang paralel kita, Ye Sen adalah satu-satunya yang memasuki alam kelima. Aku ingin tahu siapa yang akan dia temui di alam kelima. Akan merepotkan jika dia bertemu dengan sekelompok orang dari klan sayap darah yang menerobos ke alam kelima. Meskipun Luoli kecil Kai Xiaour sedikit khawatir, dia mampu tetap tenang, kakak Ye Sen sangat kuat, dia akan baik-baik saja. Meskipun ke-11 orang yang dapat menerobos alam keempat dan serangan ngengat pemakan dewa serta memasuki alam kelima jelas merupakan orang-orang yang paling kuat, saya yakin bahwa saudara Ye Sen jelas merupakan orang yang paling misterius dan kuat di antara mereka. Perkataan Kai Xiaour membuat Kai Menger mengangguk tanpa sadar, saya khawatir orang-orang dari klan sayap darah memiliki senjata pembunuh tersembunyi. Tetapi, Ye Sen juga memiliki banyak cara yang belum pernah digunakannya. Dia berkata bahwa dia tidak takut pada orang lain, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Sementara Kai Xiaour dan Kai Menger memikirkan Ye Sen, banyak orang dari klan 9 api dan klan sayap darah juga memikirkan siapa dari kedua klan mereka yang akhirnya berhasil menerobos ke alam kelima. Terutama beberapa orang dari klan sayap darah yang mengetahui tentang kekuatan Sue Linchan dan Sue Feiyan, mereka bahkan lebih yakin mereka berdua adalah fokus pelatihan klan. Mereka pasti 2 dari 11 orang yang berhasil menerobos ke alam kelima, dan mereka pasti memiliki kekuatan untuk terus menerobos ke bagian bawah. Jangan khawatir tentang mereka, siapapun yang bertemu mereka dan ingin melawan mereka, berarti mencari kematian. Itu tergantung pada apakah Sue Linchan dan Sue Feiyan dapat menerobos ke tanah ke-9 terakhir. Tanah kelima sama sekali tidak masalah. Sama seperti Kai Xiaour yang mempercayai kekuatan Ye Sen, orang-orang dari klan Bloodwing ini juga sepenuhnya percaya pada kekuatan Sue Linchan dan Sue Feiyan. Tepat ketika orang-orang di area aman melihat 11 orang terakhir muncul di tirai cahaya dan membicarakannya. Tepat ketika Ye Sen berada di tepi kolam es, menunggu air kolam es pertama berubah sepenuhnya menjadi perak. Di ruang tempat Ye Sen berada, Sue Linchan dan 2 dewa abadi tingkat atas lainnya yang telah terbang hampir sepanjang hari semakin dekat dan dekat dengan Ye Sen. Ribuan mil, ratusan mil, puluhan mil. Ketika 3 orang Sue Linchan terbang sekitar 8 mil jauhnya dari Ye Sen, yang diam-diam menunggu perubahan air kolam es, memiliki kilau di matanya. Ye Sen menemukan 3 orang Sue Linchan. Setelah memasuki batas kelima, jangkauan eksplorasi indera ilahi Ye Sen telah ditekan hingga 8 mil jauhnya. Namun meskipun ditekan, Ye Sen tetap menemukan 3 orang Sue Linchan terlebih dahulu, sedangkan 3 orang Sue Linchan tidak menemukan Ye Sen. Dalam situasi yang sama di mana eksplorasi indera ilahi akan ditekan, jangkauan eksplorasi Sue Linchan hanya 5 mil, dan 2 dewa abadi atas hanya dapat menjelajahi 3 mil, yang tidak sebaik Ye Sen. Saat ini, mereka masih terbang di dekat posisi Ye Sen dan menjelajahi kemana-mana, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Sen telah menemukan mereka. Ketiga orang ini sebenarnya adalah 3 orang dari klan sayap darah. Klan sayap darah layak menjadi yang pertama di antara 5 kelompok kehidupan tingkat lanjut dari kerajaan roh sejati. Ternyata 3 orang bisa sampai di sini bersama-sama. Ye Sen menyipitkan matanya dan berpikir dalam hatinya. Melihat penampilan mereka,
Cepat atau lambat mereka akan menemukan kolam es ini, dan mereka juga akan menemukanku. Jika mereka dan aku tidak saling mengganggu dan biasanya mendapatkan 9 sutra misterius dari kolam es, maka itu bukan apa-apa. Jika mereka ingin merebut sesuatu dariku, mungkin hal yang selalu kuinginkan juga bisa bersiap untuk mendapatkannya. Sementara Ye Zhen berpikir, Sue Linchan dan dua lainnya terbang semakin dekat ke Ye Zhen. Di alam kelima, sementara kesadaran spiritual ditekan, kecepatan terbang juga melambat banyak, dan setiap napas hanya bisa terbang beberapa ratus kaki jauhnya. Meskipun rute penerbangan ketiga orang itu tidak dalam garis lurus dengan arah tempat Ye Zhen berada, setelah terbang beberapa saat, ketiga orang itu akhirnya mendekati Ye Zhen dalam radius 5 mil. Pada saat ini, Sue Linchan langsung menemukan Ye Zhen. Pikiran spiritual Sue Linchan menyapu ke arah Ye Zhen, dan ketika dia melihat 9 kolam es yang tiba-tiba muncul di samping Ye Zhen, matanya tiba-tiba berbinar. Sebenarnya ada 9 kolam es di sini. Sue Linchan tidak ragu-ragu, berbalik dan terbang ke arah Ye Zhen dan kolam es. Rekan Taois Linchan, dua dewa abadi tingkat atas di samping Sue Linchan juga tercengang saat melihat tindakan Sue Linchan. Keduanya tahu bahwa Sue Linchan pasti telah menemukan sesuatu, jadi mereka segera mengikuti Sue Linchan dan terbang. Ketika mereka terbang sejauh 3 mil dari Ye Zhen, mereka juga menemukan Ye Zhen dan 9 kolam es. Sebenarnya ada seseorang di alam kelima ini, dan itu adalah Raja Dewa. Bukankah Raja Dewa ini adalah orang yang memasuki tanah terlarang purba surgawi bersama klan 9 api? Dia benar-benar dapat menerobos ke alam kelima. Dua dewa abadi tingkat atas tercengang. Keduanya memiliki kesan yang mendalam tentang Ye Zhen. Bagaimanapun, Ye Zhen, seseorang yang bukan dari kerajaan ilahi roh sejati, bergabung dengan kelompok penjelajah di tanah terlarang purba surgawi, dan semua orang tidak bisa tidak memperhatikan. Namun, keduanya tidak pernah menyangka bahwa Ye Zhen akan muncul di sini. Mereka mengira bahwa Ye Zhen, seorang Raja Dewa, beruntung dapat menerobos ke alam kedua. Dan kolam es itu, sebenarnya ada 9 kolam es di sebelah Raja Dewa. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan 9 kolam es itu. Ketika mereka menemukan Ye Zhen, mereka berdua lebih memperhatikan 9 kolam es di sebelah Ye Zhen. Dalam sekejap, Sue Linchan dan dua lainnya terbang ke kehampaan yang berjarak puluhan kaki dari Ye Zhen. Dingin sekali. Udara dingin yang dipancarkan oleh 9 kolam es itu membuat kedua dewa abadi tingkat atas itu mengubah wajah mereka. Tetapi mereka berdua mampu mengikuti Sue Linchan ke alam kelima, jadi mereka bukanlah orang lemah. Mereka pasti berada di antara beberapa dewa abadi tingkat atas teratas dari klan sayap darah. Bahkan jika udara dingin kolam es itu mengejutkan mereka, mereka dapat menahannya. Setelah beradaptasi dengan udara dingin kolam es itu, kedua dewa abadi tingkat atas itu menatap Ye Zhen. Kedua pria itu mengirim pesan suara kepada Sue Linchan, rekan Taois Linchan. Raja Dewa ini mampu menerobos ke alam kelima dan menemukan 9 kolam es lebih awal dari kita. Dari apa yang terlihat, dia memasuki alam kelima lebih awal dari kita. 9 kolam es itu pasti memiliki sesuatu yang aneh. Aku ingin tahu apakah dia mendapatkan harta karun terlebih dahulu karena dia datang lebih awal ke sini. Ketika Sue Linchan mendengar kedua orang itu menyebutkan harta karun itu, matanya berbinar, dan matanya menatap Ye Zhen dengan sedikit permusuhan. Karena Sue Linchan ingin menguasai api ilahi yang tak tertandingi, tentu saja dia tidak ingin hal-hal baik jatuh ke tangan orang lain, dan dia tidak ingin harta karun dari tanah kelima dimenangkan oleh Ye Zhen. Harta karun. Bahkan jika dia datang lebih dulu dan mendapatkan harta karun itu, apakah menurutmu dia bisa menyimpannya? Sue Linchan berkata dengan nada meremehkan kepada kedua orang itu. Mendengar kata-kata Sue Linchan, kedua dewa abadi tingkat atas menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa Sue Linchan terstimulasi dan tidak akan membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan orang lain dengan mudah. Namun, keduanya masih sedikit ragu, rekan Taois Linchan, meskipun orang ini adalah Raja Dewa, dia dapat menerobos ke tanah kelima, jadi dia seharusnya sedikit luar biasa. Jangan ceroboh. Raja Dewa, luar biasa. Sue Linchan mendengus dingin, tidak peduli seberapa luar biasa dia, bisakah dia menjadi luar biasa sepertiku? Kata-kata Sue Linchan membuat kedua dewa abadi tingkat atas merasa tenang. Ya, rekan Taois Linchan telah dilatih oleh dewa sumber darah. Raja Dewa ini, tidak peduli seberapa hebatnya dia, tentu tidak dapat dibandingkan dengan rekan Taois Linchan.
Pada titik ini, keduanya menatap Ye Sen dengan ekspresi terkejut yang berubah menjadi tak terkendali. Melihat ekspresi ketiga orang itu, Ye Sen tampaknya merasakan pikiran mereka. Ye Sen menghela napas dan berdiri dari keadaan bersila di samping kolam. Ketika Ye Sen baru saja berdiri, suara dingin Sue Linchan telah mencapai telinga Ye Sen secara langsung. "Nak, jika kamu memiliki temuan di kolam ini, laporkan kepada kami bertiga dengan cepat." Suara Sue Linchan dipenuhi dengan sedikit penghinaan dan kecerobohan. Dia memang terkejut bahwa Ye Sen, Raja Dewa, dapat menembus alam kelima. Namun, seperti yang dia katakan, dia adalah orang kuat yang telah diajari kekuatan magis oleh Dewa Sumber Darah. Bahkan jika Ye Sen, Raja Dewa, kuat, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah lebih kuat darinya. Terlebih lagi, ada dua dewa abadi tingkat atas dari klan Bloodwing di sampingnya yang tidak jauh lebih lemah darinya. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius Ye Sen, yang sendirian. Dia bahkan tidak akan mempertimbangkan pikiran Ye Sen. Dia langsung memberi perintah kepada Ye Sen. Kata-kata dingin Sue Linchan membuat Ye Sen mengangkat alisnya. Melihat ekspresi Sue Linchan, dan kemudian melihat dua dewa abadi tingkat atas lainnya dari klan Bloodwing yang sedang menonton pertunjukan, Ye Sen menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. "Kurasa aku tidak mengenal kalian bertiga, mengapa aku harus memberitahu kalian apa yang aku ketahui?" Wow, senyum tipis dan kata-kata Ye Sen mengejutkan dua dewa abadi tingkat atas di samping Sue Linchan sehingga mereka hampir jatuh dari kehampaan. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen akan menjawab seperti ini atas perintah Sue Linchan. Apakah Raja Dewa ini masih berpikir bahwa dia dapat menghadapi rekan Daois Sue Linchan? Belum lagi rekan Daois Sue Linchan, bahkan jika mereka merasa bahwa kemampuan Ye Sen untuk menembus alam kelima agak luar biasa, salah satu dari mereka juga mampu menembus alam kelima sendirian, dan mereka tidak berpikir bahwa Ye Sen akan lebih baik dari mereka. Mereka bertiga ada di sini, menekan Raja Dewa, dan Raja Dewa masih bisa begitu tenang. Dua dewa abadi tingkat atas berpikir bahwa Ye Sen gila. Raja Dewa ini gila, tidak memiliki pengalaman, dan tidak mengetahui ketinggian dunia dengan sedikit kekuatan. Atau, dia memiliki beberapa cara khusus dan kepercayaan diri khusus. Dua dewa abadi tingkat atas berpikir dalam hati mereka. Saya pikir kemungkinan pertama lebih mungkin. Demi alasan keamanan, biarkan Daois Sue Linchan yang mengurusnya. Daois Sue Linchan pasti tidak akan kesulitan mengurusnya. Memikirkan hal ini, kedua dewa abadi tingkat atas itu mundur ke sisi Sue Linchan. Sue Linchan langsung menebak apa yang sedang dipikirkan keduanya. Sue Linchan mensibir pada dua orang di sampingnya dan berkata, "Kalian berdua seperti ini, mungkinkah Raja Dewa ini membuatmu takut? Baiklah, serahkan orang ini padaku." Ledakan. Saat dia berbicara, Sue Linchan menggerakkan kakinya dan melangkah beberapa langkah lebih dekat ke Ye Sen dari langit virtual. Dia menatap Ye Sen di tepi kolam es dan mensibir, "Wah, tampaknya kau cukup percaya diri. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini." Kata-kata Sue Linchan membuat Ye Sen tersenyum, "Kau berada di alam Dewa Raja tingkat atas, dan aku juga berada di alam Dewa Raja tingkat atas. Mengapa aku tidak bisa berbicara denganmu seperti ini? Benar-benar anak kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Bisakah Raja Dewa sama dengan Raja Dewa? Beberapa Raja Dewa hanya memiliki kekuatan tempur seperti Raja Dewa biasa, sementara beberapa Raja Dewa memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Bumi, Dewa Langit, dan Dewa Abadi. Perbedaannya sangat besar. Dan aku, Raja Dewa, berada pada level yang hanya bisa kau kagumi." Setelah mengejek Ye Sen, Sue Linchan tidak mau bicara omong kosong dengan Ye Sen, "Karena kau tidak mau melapor dengan jujur, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu memeriksa jiwamu dengan saksama, dan tentu saja aku akan tahu segalanya." Ledakan. Saat berbicara, Sue Linchan tiba-tiba melepaskan cahaya ilahi di badannya. Dalam cahaya ilahi yang membumbung ke langit, dia mengarahkan jarinya, dan bayangan senjata berwarna darah yang mengejutkan langsung menebas kepala Ye Sen. Meskipun ruang kelima menekan kekuatan ilahi dan kesadaran, bayangan tombak berwarna darah yang diilhami oleh Sue Linchan panjangnya puluhan kaki. Dan kecepatan membunuh bayangan tombak ini sangat cepat. Dalam sekejap, itu ditebas di depan Ye Sen. Melihat bayangan tombak berwarna darah datang untuk membunuh, Ye Sen, yang telah bersiap, tidak panik. Wajahnya tenggelam, dan metode serangan badan Dewa Abadi-Abadi pola Dewa Angin di badannya,
pisau angin tak terbatas, langsung dilontarkan. Wow, 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 badai bila angin langsung menyerang bayangan tombak berwarna darah yang mengejutkan itu. Bang! Ketika badai bila angin dan bayangan tombak berwarna darah bertabrakan, ledakan yang mengejutkan terdengar di seluruh kehampaan. Dalam pertarungan ini, Ye Zhen sama sekali tidak lemah, dan langsung menghancurkan serangan Sue Linchan. Pada saat yang sama, sepasang sayap angin besar yang dibentuk oleh metode kecepatan sayap angin ekstrim dari badan Dewa Abadi pola Dewa Angin di belakang Ye Zhen tiba-tiba mengepak. Ye Zhen juga terbang langsung ke kehampaan, dan menghadapi Sue Linchan langsung di kehampaan. Di atas langit kehampaan, di satu sisi adalah Ye Zhen, dan di sisi lain adalah Sue Linchan dan dua lainnya. Sue Linchan tidak menyangka bahwa Ye Zhen benar-benar berani bertarung dengannya. Melihat gerakan Ye Zhen yang menghancurkan serangannya dan sayap angin besar di belakang Ye Zhen, mata Sue Linchan bersinar dengan cahaya, badan ilahi abadi dan metode pola Dewa Angin. Tidak heran kau berani berbicara kepadaku seperti itu, Nak, ternyata kau telah mengolah badan ilahi abadi. Badan ilahi abadi diciptakan untuk diolah oleh manusia, mengapa aku tidak bisa mengolahnya? Ye Zhen menatap Sue Linchan dengan acuh tak acuh, kenapa, kau tidak berani menyerang lagi? Tidak berani, Sue Linchan tertawa terbahak-bahak, kau hanya mengejutkanku dengan mengolah badan ilahi abadi. Melihat kekuatan serangan pola Dewa Angin yang kau gunakan, kau sama sekali belum mengolah badan ilahi abadi. Mengapa aku harus takut? Tadi aku hanya mencoba mengujimu dengan gerakan acak. Karena kau mencari kemah Teihan, aku akan mengirimmu pergi. Saat dia berbicara, wajah Sue Linchan tiba-tiba menjadi dingin. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar, dan sebuah harta karun yang tampak seperti menara kecil muncul langsung di tangannya. Tekan! Teriak Sue Linchan, dan pagoda seukuran telapak tangan di tangannya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, sebuah menara dewa besar setinggi 1000 kaki muncul di atas kepala Ye Zhen. Menara dewa ini langsung menekan Ye Zhen. Ketika menara dewa menekannya, Ye Zhen merasakan bahwa kekuatan pengikat yang tidak dapat dijelaskan sebenarnya dirangsang dari menara dewa, mencoba mengikatnya secara langsung dan membiarkannya dibunuh oleh menara dewa. Jika itu adalah orang lain di bawah Lord Rilem, mereka mungkin tidak dapat menahan pengikatan dan penindasan menara dewa, tetapi orang macam apa Ye Zhen? Kekuatan ilahi Tai Ye Zhen tiba-tiba bergetar, dan kekuatan pengikat dari menara dewa langsung disebarkan oleh Ye Zhen, dan sayap angin besar di belakang Ye Zhen mengepak, dan Ye Zhen melesat langsung dari bawah menara dewa. Pada saat yang sama, Ye Zhen menggenggam kedua telapak tangannya, dan pedang di dalam labu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Huyan di tanah makam iblis muncul langsung di tangannya. Pada saat ini, Ye Zhen sudah dapat sepenuhnya menggerakkan semua pedang terbang di dalam labu. Dengan sebuah pikiran, Ye Zhen melesat keluar dari labu dengan semua 1000 pedang terbang di dalam labu dan pedang terbang kelahiran Ye Zhen api merah. 1000 pedang terbang. Di dalam labu semuanya adalah artefak Xuantian kelas atas. Dan itu juga merupakan artefak Xuantian kelas atas yang disempurnakan oleh Tuan Huyan. Pedang terbang kelahiran Ye Zhen juga disempurnakan secara khusus oleh Tuan Huyan dan ditempatkan di dalam labu untuk menjadi artefak utama dari set pedang terbang ini. Tentu saja, itu juga telah ditingkatkan ke tingkat artefak Xuantian kelas atas. 1001 artefak Xuantian kelas atas. Dan itu juga merupakan benda-benda suci yang disempurnakan oleh Tuan. Bagi Ye Zhen, ini lebih berguna daripada artefak surga ekstrim yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Ketika Ye Zhen mengeluarkan 1001 pedang terbang ini, 1001 pedang terbang ini langsung berubah menjadi bayangan pedang seperti naga raksasa, dan mereka membombardir menara dewa yang dikendarai oleh Sue Linchan, ledakan, 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 ledakan. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya membombardir menara dewa, yang hanya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga di kehampaan, dan memancarkan cahaya ilahi tabrakan yang menyilaukan. Menara dewa Sue Linchan bukanlah hal yang biasa, dan pedang terbang tidak dapat menghancurkannya. Namun, 1001 pedang terbang membombardir bersama, tetapi masih membombardir menara dewa dan terus terbang mundur. Adegan ini benar-benar membuat dua dewa abadi atas di samping Sue Linchan mengubah wajah mereka. Keduanya melihat bahwa bahkan jika Sue Linchan menggunakan cara yang kuat, Raja Dewa yang berlawanan masih dapat menghadapi Sue Linchan secara langsung. Ini membuat kedua orang itu sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani mendekati Sue Linchan,
dan tidak dapat menahan diri untuk mundur ratusan kaki jauhnya. Ekspresi ketakutan dari kedua orang itu, ditambah dengan penindasan berulang-ulang dari Ye Sen, membuat Sue Linchan marah. Pada saat ini, Sue Linchan tidak peduli dengan dua dewa abadi atas dari klan sayap darah. Dia hanya ingin membunuh Ye Sen sesegera mungkin, dan membunuhnya sepenuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, Sue Linchan mengarahkan jarinya ke menara dewa, dan menara dewa itu tiba-tiba berubah dari warna hijau aslinya menjadi warna darah. Menara dewa yang berubah warna itu tampaknya telah meningkatkan kekuatan pertahanannya secara signifikan, dan itu benar-benar memblokir dampak frontal dari 1001 pedang terbang dari pedang labu di kehampaan. Kedua benda dewa itu langsung menjadi gelisah dan menemui jalan buntu. Pada saat ini, mata Sue Linchan bersinar dengan darah, dan seluruh badannya penuh dengan kekuatan dewa. Dalam sekejap, dia benar-benar berubah dari bentuk manusia menjadi bentuk asli dari anggota klan sayap darah, kelelawar besar. Setelah kembali ke bentuk aslinya, kekuatan tempur Sue Linchan terus meningkat lagi, dan dia tiba-tiba berdampak pada dewa abadi atas yang ekstrim. Sayap kelelawar besar di badannya tiba-tiba mengepak, dan dia langsung menyerbu ke arah Ye Sen. Klan sayap darah awalnya adalah kelompok kehidupan terkuat di kerajaan roh sejati. Dan Sue Linchan adalah anggota suku yang menjadi fokus dewa sumber darah untuk dibudidayakan. Setelah dia berubah, dia menjadi berbeda. Seluruh bagian badannya memancarkan cahaya merah darah seperti sinar pedang. Ia tampak telah berubah menjadi artefak berbentuk kelelawar yang dapat membunuh segalanya. Jika penguasa sumber darah melihat cahaya darah pada Sue Linchan, ia pasti akan mengenalinya. Sue Linchan secara langsung menggunakan kekuatan magis yang telah diajarkannya dari lautan semesta, kekuatan magis untuk membunuh langit dan bumi. Pada saat ini, Sue Linchan, yang telah membunuh Ye Sen sepenuhnya, secara langsung menggunakan semua kekuatan magis yang diajarkan oleh penguasa sumber darah. Melihat Sue Linchan berubah dan membunuh, kekuatan membunuh di badannya juga sangat tajam, dan wajah Ye Sen menjadi sangat serius. Wow, pikiran Ye Sen bergerak seketika, dan kekuatan ilahi Tai di badannya ditarik ke arah menara Dewa Bintang. Dalam sekejap, kekuatan bintang di lantai 5 menara Dewa Bintang melonjak keluar dari badannya seperti cahaya bintang, dan akhirnya, semuanya dituangkan ke dalam Ye Sen. Kekuatan bintang bersinar di badan Ye Sen, dan ia seperti dewa tertinggi yang tidak termasuk dalam alam semesta ini. Ye Sen meraih dengan tangannya yang besar, dan kekuatan bintang berkumpul langsung menjadi pedang bintang. Ye Sen memegang pedang di tangannya, dan gerakan tebasan asal dikeluarkan, dan seluruh orang itu pergi untuk membunuh Sue Linchan yang telah berubah. Yang satu adalah seorang jenius dari klan yang diajari oleh penguasa dewa. Yang lainnya memiliki seni ilahi tertinggi yang diwariskan oleh penguasa bintang, yang merupakan eksistensi terkuat di alam semesta. Meskipun Ye Sen baru saja mempraktikkan seni bintang purba hingga bab kelima, meskipun Ye Sen belum sepenuhnya mempraktikkan bab kelima, ia hanya dapat mengeluarkan kekuatan bintang dari salah satu dari 7 bintang. Namun, menghadapi Blood Linchan yang diajari oleh penguasa sumber darah dan dikultivasikan oleh klan sayap darah, Ye Sen tidak takut dan berani menghadapinya secara langsung. Terlebih lagi, Ye Sen masih berada di atas angin. Ledakan. Asal Ye Sen menebas terus-menerus, dan Blood Linchan juga tertebas, menyebabkan rasa sakit yang terus-menerus di hatinya. Ye Sen, dengan kekuatan bintang yang melonjak di badannya, bertarung langsung dengan Sue Linchan. Dia langsung bertabrakan dengan badan dewanya dan terus menekan Sue Linchan, memaksanya terbang mundur. Keduanya bertarung ratusan gerakan dalam kehampaan dalam sekejap. Sue Linchan ditekan oleh Ye Sen dan terbang mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Situasi ini benar-benar membuat dua dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah di samping ketakutan, dan mereka begitu ketakutan hingga menggigil. Mereka tidak tahu bahwa Sue Linchan, yang dilatih oleh dewa sumber darah dan klan sayap darah, bukanlah tandingan raja dewa di depan mereka. Jika Sue Linchan tidak tertinggal begitu saja dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, keduanya bahkan tidak akan mampu melawan dan akan melarikan diri. Tepat ketika tangan dan kaki kedua orang itu benar-benar dingin karena ketakutan, mereka mendengar suara cemas Sue Linchan, "Kalian berdua, lakukan bersama-sama. Kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuhnya. Aku masih memiliki kartu truf terkuat yang belum pernah kugunakan. Jika kita bertiga bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya."
Sue Linchan benar-benar meminta bantuan dari dua dewa abadi tingkat atas di samping, meminta mereka untuk bergabung dengannya dalam mengepung Ye Zhen. Mendengar perkataan Sue Linchan, kedua dewa abadi tingkat atas dari klan Bloodwing tercengang, dan keduanya ragu sejenak, tetapi saat berikutnya, transmisi suara Sue Linchan membuat kedua orang itu langsung tergerak dalam hati mereka. Saya hanya mendengar Sue Linchan berkata, Raja Dewa ini memiliki kekuatan seperti itu pada tingkat seperti itu, dia pasti memiliki banyak hal baik padanya. Setelah membunuhnya, saya akan membiarkan kalian masing-masing memilih 3 harta karun darinya terlebih dahulu. Kita memilih harta karun terlebih dahulu. Memilih harta karun dari Raja Dewa yang aneh ini. Kedua dewa abadi tingkat atas itu sangat bersemangat. Mereka saling memandang dan membuat keputusan dalam sekejap, ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan bersama. Jika situasinya tidak tepat dan kita masih tidak dapat mengalahkan Raja Dewa ini, melihat penampilan Sue Linchan saat ini, dia dapat bertahan untuk sementara waktu. Kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan berteleportasi ke tempat yang aman. Jika kita bertiga, ditambah kartu truf Sue Linchan, berhasil membunuh Raja Dewa ini, maka kita akan menghasilkan banyak uang. Ayo kita lakukan. Memikirkan hal ini, kekuatan dewa dari dua dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah tiba-tiba bergulir seperti semburan asap. Keduanya termasuk dewa abadi tingkat atas yang dapat menempati peringkat di antara beberapa dewa teratas di klan sayap darah, dan mereka bukan orang biasa. Bahkan mereka telah membunuh banyak orang kuat. Pada saat ini, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan, tentu saja mereka ingin membunuh dengan satu pukulan. Dalam sekejap, keduanya mengeluarkan cara terkuat mereka. Keduanya berubah menjadi bentuk pertempuran terkuat mereka pada saat yang sama. Pada saat yang sama, salah satu dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah mengeluarkan artefak seperti sabit, sementara dewa abadi tingkat atas lainnya mengeluarkan beberapa manik-manik dewa yang tampaknya meledak. Saat berikutnya, keduanya melesat ke arah Ye Zhen. Pada saat yang sama, roh darah, yang dibombardir oleh Ye Zhen dan terbang mundur, juga memiliki kilatan cahaya dewa di matanya. Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan mata ketiga muncul langsung di kepala kelelawarnya yang besar. Mata ketiga bersinar dengan cahaya keemasan, dan jarum dewa berwarna merah darah terbang keluar dan menembak langsung ke Ye Zhen. Dalam sekejap, Ye Zhen jatuh ke dalam pengepungan 3 orang kuat dari klan sayap darah. Dalam situasi ini, jika itu orang lain, saya khawatir wajah mereka akan berubah drastis. Namun, Ye Zhen tampaknya telah menduga hal ini akan terjadi. Dan metode yang sama yang belum pernah digunakan Ye Zhen sebelumnya, kali ini, dia akhirnya mengeluarkannya. Metode ini adalah metode gong tembaga dan palu kayu. Bang! Gong perunggu menyala, dan palu itu menghantam. Sesuatu mengejutkan Sue Linchan dan dua dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah. Dua dewa abadi tingkat atas yang menyerang Ye Zhen sepenuhnya dipenjara dalam kehampaan bersama dengan artefak di tangan mereka pada saat gong perunggu dan palu itu menghantam. Bahkan Sue Linchan dipenjara dalam kehampaan. Gong perunggu dan palu itu adalah benda-benda suci yang diperoleh Ye Zhen dari tanah terlantar milik orang hebat di Gunung Tianshan. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan penuh dari kedua benda suci ini, itu masih efektif terhadap 3 orang Sue Linchan. Ye Zhen tidak menggunakan metode ini selama ini, hanya untuk melihat apa yang mampu dilakukan oleh Raja Dewa Sue Linchan. Pada saat ini, ketika ketiga orang itu bergabung untuk mengepung dan membunuhnya, dia mengeluarkan metode ini. Dipenjara oleh Ye Zhen, Sue Linchan dan dua dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah sangat ketakutan hingga jiwa mereka terbang menjauh. Mereka awalnya berpikir bahwa jika mereka dikalahkan oleh Ye Zhen, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu dan menggunakan Ordo Purba Tripod Surgawi untuk berteleportasi ke area yang aman untuk menghindari bahaya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Zhen memiliki metode yang begitu kuat dan benar-benar dapat memenjarakan mereka secara langsung. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak dapat bergerak, apalagi berteleportasi dengan bantuan Ordo Purba Tripod Surgawi. Jika mereka tahu bahwa situasinya seperti ini, mereka tidak akan membantu Sue Linchan untuk menghadapi Ye Zhen bahkan jika mereka telah membunuh dua dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah. Jika mereka tahu bahwa situasinya seperti ini, Sue Linchan pasti tidak akan ingin membunuh Ye Zhen demi harta karun tanah kelima. Sudah berakhir, kita selesai.
Sue Linchan dan dua dewa abadi tingkat atas lainnya langsung putus asa. Namun, saat ini, Ye Shen tidak membunuh mereka bertiga secara langsung, tetapi menatap langsung ke jarum dewa berwarna merah darah yang telah dikeluarkan Sue Linchan di ujungnya dan ditembakkan ke arahnya. Hanya untuk melihat bahwa saat ini, bahkan jika Sue Linchan dipenjara, dua dewa abadi atas juga dipenjara, dan bahkan menara dewa yang menahan 1001 pedang terbang pun dipenjara. Saat ini, jarum dewa berwarna merah darah tidak dipenjara, dan masih menembak ke arah Ye Shen. Jarum dewa ini agak aneh. Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi untuk benda suci yang dikeluarkan Sue Linchan terakhir, dan itu adalah benda suci yang dapat menyingkirkan kendali gong tembaga dan palu kayu. Namun, meskipun dia merasa aneh di dalam hatinya, menghadapi jarum dewa berwarna merah darah yang menembak ke arahnya, Ye Shen sama sekali tidak panik. Saat ini, Sue Linchan telah dipenjara, dan jarum dewa tampaknya terpengaruh. Meskipun masih menembak ke arah Ye Shen, kekuatan tembakan itu sama sekali tidak dapat melukai Ye Shen. Di bawah gelombang kekuatan bintang di badan Ye Shen, hanya butuh beberapa saat untuk menekan jarum dewa merah darah dan mengikatnya di kehampaan. Kemudian, kekuatan jiwa Ye Shen melonjak, dan dia langsung menghapus pikiran Tuan yang ditinggalkan oleh Sue Linchan di jarum dewa merah darah. Jarum dewa merah darah ini langsung menjadi benda tanpa pemilik. Kemudian, Ye Shen untuk sementara menyingkirkan jarum dewa merah darah. Waktu untuk gong tembaga dan palu kayu untuk memenjarakan terbatas. Dia harus segera berurusan dengan Sue Linchan dan dua dewa abadi tingkat atas dari klan sayap darah, dan menyelesaikan tugas penting. Menjelajahi kekuatan jarum dewa merah darah ini akan dikesampingkan untuk nanti. Memikirkan hal ini, mata Ye Shen menatap langsung ke Sue Linchan dan dua lainnya yang dipenjara di kehampaan. Setelah dupa, Sue Linchan dan dua orang lainnya telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini, dan di depan Ye Shen, ada banyak hal. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar badan ketiga orang itu, Ye Shen membunuh Sue Linchan dan dua orang lainnya. Namun, sebelum membunuh ketiga orang itu, Ye Shen terlebih dahulu mengumpulkan barang-barang dari mereka dan mencari jiwa mereka. Barang-barang di depan Ye Shen adalah benda-benda ajaib yang telah dicari Ye Shen dari ketiga orang itu. Di antara mereka, ada barang-barang yang dibawa ketiga orang itu sebelum datang ke tanah terlarang purba surga, dan ada juga benda-benda ajaib yang dikumpulkan ketiga orang itu dari aula yang hancur di tanah keempat. Semua barang ini cukup berharga. Namun, mata Ye Shen tidak tertuju pada benda-benda ini, tetapi pada botol kristal kecil. Pada saat ini, botol kristal kecil itu berisi 100 tetes darah ajaib. Jika seseorang melihat esensi darah semacam ini yang bersinar dengan cahaya ilahi yang istimewa, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah esensi darah dari klan sayap darah, yang menempati peringkat pertama di antara 5 kelompok kehidupan tingkat tinggi di kerajaan roh sejati. 100 tetes esensi darah ini diperoleh Ye Shen dari Sue Linchan. Ye Shen menginginkan 100 tetes esensi darah klan sayap darah ini, yang dapat sangat berguna. Bab kelima dari Seni Bintang Purba bab mudah yang hebat mengharuskan Ye Shen untuk menemukan esensi darah dari tingkat kekuatan tempur yang sesuai dari 7 kelompok kehidupan tingkat tinggi untuk mengaktifkan 7 bintang di cakram bintang di lantai 5 menara Dewa Bintang, sehingga dapat memasuki bab ke-6 Seni Bintang Purba. Di antara mereka, esensi darah dari 7 kelompok kehidupan tingkat tinggi yang berbeda diperlukan, dan persyaratannya adalah esensi darah seseorang dengan kekuatan tempur di bawah Yang Mulia Dewa Surgawi, 3 Yang Mulia Dewa Surgawi, 2 Yang Mulia Dewa Abadi, dan 1 orang tingkat dewa. Sebelumnya, Ye Shen mengalahkan Xuan Chong dari kelompok kehidupan tingkat tinggi klan Sue Liao di pengadilan dewa tertinggi dan mendapatkan esensi darah klan Sue Liao jenis pertama dari tingkat Yang Mulia Dewa Surgawi. Itu karena esensi darah klan Sue Liao jenis pertama yang mengaktifkan salah satu dari 7 bintang dan mampu menarik kekuatan bintang di dalamnya. Sekarang, Ye Shen akhirnya dapat menggunakan esensi darah jenis kedua, esensi darah kekuatan tempur tingkat dewa abadi dari klan sayap darah untuk mengaktifkan bintang kedua di cakram bintang. Meskipun Ye Shen juga bertemu dengan klan sayap darah sebelumnya, dia bertindak dengan Kei Menger dan yang lainnya pada saat itu, jadi tidak mudah untuk berdarah. Sekarang, hanya ada Ye Shen di negeri ini, tentu saja, dia tidak memiliki keraguan dan langsung memperoleh esensi darah klan sayap darah. Semakin jauh kamu pergi ke belakang tanah terlarang purba surgawi, semakin berbahaya itu.
Tampaknya kita harus mengaktifkan bintang kedua sesegera mungkin untuk menarik lebih banyak kekuatan bintang. Semakin banyak kekuatan bintang yang aku tarik, semakin kuat kekuatan tempurku, dan semakin itu dapat membantuku untuk menerobos tanah-tanah selanjutnya. Meskipun Ye Zhen berhasil membunuh Sue Lingchan dalam pertarungan dengan Sue Lingchan, Ye Zhen tidak akan ceroboh sama sekali. Di satu sisi, kekuatan bertarung Sue Lingchan tidak jauh lebih lemah darinya, yang membuat Ye Zhen waspada terhadap orang lain. Di sisi lain, jarum ajaib berwarna merah darah yang diperoleh dari Sue Lingchan juga membuat Ye Zhen menyadari bahwa gong tembaga dan palu kayu pada tahap ini tidak dapat memenjarakan segalanya. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dikurung oleh gong tembaga dan palu kayu dan lebih kuat dari jarum ajaib berwarna merah darah, gong tembaga dan palu kayu saja tidak akan cukup, dan cara lain harus digunakan. Dan meningkatkan kekuatan bintang tentu saja merupakan cara Ye Zhen yang paling efektif saat ini. Dari pencarian jiwa Sue Lingchan, aku tahu bahwa jarum ajaibnya diberikan kepadanya oleh seorang pria hebat yang disebut penguasa sumber darah. Itu sebabnya dia memiliki begitu banyak metode untuk melawanku sejenak. Dan, menurut ingatan jiwa Sue Lingchan, ada wanita lain dari klan Bloodwing bernama Sue Feiyan, yang juga menerima ajaran dan senjata ajaib dari penguasa sumber darah, dan Sue Feiyan itu bahkan lebih kuat dari Sue Lingchan. Sangat mungkin aku akan bertemu Sue Feiyan itu di alam ke-6. Sepertinya aku benar-benar perlu meningkatkan beberapa metodeku sebelum menyelesaikan tugas. Ye Zhen bergumam sambil melihat kolam es pertama yang belum sepenuhnya berubah menjadi perak. Begitu dia mengatakannya, dia bergerak. Melihat bahwa butuh waktu bagi air di kolam es pertama untuk berubah sepenuhnya menjadi perak, Ye Zhen menenangkan pikirannya dan langsung pergi ke lantai 5 menara Dewa Bintang lagi. Kemudian, Ye Zhen menjatuhkan 100 tetes esensi darah klan sayap darah yang datang ke lantai 5 menara Dewa Bintang dengan jiwanya langsung ke cakram bintang yang terdiri dari 7 bintang di kehampaan di lantai 5. Ledakan. Situasi yang sudah dikenal terjadi lagi. Ketika esensi darah tingkat Dewa Surgawi klan Sue Liao diteteskan untuk pertama kalinya, Ye Zhen secara langsung menyebabkan bintang emas pucat di antara 7 bintang memancarkan lingkaran cahaya. Kali ini, setelah meneteskan esensi darah tingkat Dewa Abadi klan sayap darah ke cakram bintang, Ye Zhen akhirnya menyebabkan bintang kedua di cakram bintang, bintang ungu emas. Bintang ini secara langsung memancarkan lingkaran cahaya ungu emas, membungkus Ye Zhen sepenuhnya di dalamnya. Ye Zhen telah mengaktifkan cakram bintang sebelumnya dan tahu bahwa begitu sebuah bintang diaktifkan, kekuatan ilahi Tai dalam badan dapat langsung diubah untuk menyebabkan perubahan khusus, sehingga mengaktifkan kekuatan sumber bintang di bintang yang sesuai. Semakin banyak bintang yang Anda aktifkan, semakin tinggi kualitas kekuatan ilahi Tai, dan pada saat yang sama, semakin kuat kekuatan asal bintang yang dapat dimobilisasi. Terakhir kali ia mengaktifkan bintang pertama, Ye Zhen secara langsung meningkatkan kualitas kekuatan ilahi Tai menjadi emas muda, dan pada saat yang sama, ia dapat memobilisasi kekuatan asal bintang di bintang yang memancarkan lingkaran cahaya emas muda. Kali ini, di bawah penerangan lingkaran cahaya bintang emas ungu, kekuatan ilahi Tai Ye Zhen mulai menambahkan warna kedua ke emas muda, warna emas ungu. Ketika penambahan ini selesai, Ye Zhen menemukan bahwa ia memang dapat memobilisasi kekuatan asal bintang di 2 bintang pada saat yang sama. Khususnya bintang emas ungu kedua yang dapat dimobilisasi, Ye Zhen menemukan bahwa dia tidak tahu apakah itu karena darah dewa yang diserap oleh bintang ini lebih kuat. Kekuatan asal bintang di bintang emas ungu kedua ini puluhan kali lebih kuat daripada kekuatan asal bintang dari kekuatan bintang emas cahaya pertama. Ini membuat Ye Zhen benar-benar gembira. Setelah beradaptasi dengan kekuatan sumber bintang yang dapat dipanggil, jiwa Ye Zhen kembali ke badannya. Duduk bersila, Ye Zhen membuka matanya. Seperti kekuatan sumber bintang dari bintang pertama, kekuatan sumber bintang dari bintang kedua tidak dapat digunakan sesuka hati, dan harus bergantung pada gerakan yang diciptakan sendiri untuk mengerahkannya. Untungnya, untuk menggunakan kekuatan sumber bintang di bintang pertama, saya secara khusus menciptakan 3 gaya pertempuran asal. Ketiga keterampilan ini juga dapat digunakan untuk menggerakkan kekuatan sumber bintang kedua. Mari kita coba lihat seberapa besar kekuatan tempurku meningkat. Memikirkan hal ini, kekuatan suci Tai milik Ye Zhen langsung diarahkan ke kekuatan sumber bintang di bintang emas ungu di menara Dewa Bintang. Dalam sekejap, cahaya emas ungu menyelimuti seluruh badan Ye Zhen. Ye Zhen terbang ke dalam kehampaan, dan dengan tangan terkepal,
pedang ajaib yang terdiri dari kekuatan sumber bintang emas ungu muncul langsung di tangannya. Ye Sen menebas pedang ajaib itu dan mulai mencoba gerakannya. Gerakan pertama tebasan asal, gerakan kedua tebasan asal, gerakan ketiga tebasan asal. Pertama kali, Ye Sen hanya menggunakan kekuatan sumber bintang di bintang kedua untuk menggerakkannya, dan kedua kalinya, Ye Sen menggunakan kekuatan sumber di bintang pertama dan bintang kedua untuk menggerakkannya bersama-sama. Setelah waktu yang lama, Ye Sen akhirnya berhenti untuk mencoba. Dengan kekuatan sumber bintang di bintang kedua, aku merasa bahwa kekuatan tempurku telah meningkat puluhan kali lipat. Jika kekuatan sumber dari kedua bintang itu ditambahkan bersama-sama, itu akan menjadi puluhan kali lipat lebih banyak. Aku merasa bahwa dalam kasus ini, kekuatan tempurku mungkin telah melampaui level Dewa Abadi, dan bahkan Dewa Bintang 1 biasa mungkin dapat mengatasinya. Ye Sen memiliki tebakan di dalam hatinya. Tebakan ini membuat Ye Sen sangat senang. Meskipun Ye Sen belum bertarung dengan Dewa Bintang 1 yang sebenarnya, Ye Sen dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan tempurnya. Peningkatan ini membuat Ye Sen lebih percaya diri dalam menghadapi tanah terlarang purba surgawi yang tidak dikenal. Ye Sen tidak tahu, saat dia menguji kekuatan sumber bintang baru, wanita cantik di kuil purba ke-18 di bagian terdalam tanah terlarang purba surga yang telah memperhatikannya sebelum dia datang ke tanah terlarang purba surga membuka matanya yang indah lagi sambil duduk bersila. Meskipun wanita cantik ini telah berlatih di kuil purba ke-18, dia juga menyimpan jejak kesadaran ilahinya dan mengamati situasi Ye Sen di tanah terlarang purba surga. Pada saat ini, ketika dia melihat kekuatan sumber bintang jenis kedua pada Ye Sen, wanita yang tak tertandingi itu berseru kaget, itu adalah perasaan sumber ilahi sang guru. Anak laki-laki ini memiliki sumber ilahi jenis lain dari sang guru. Anak laki-laki ini pasti keturunan sang guru. Memikirkan hal ini, napas wanita yang tak tertandingi itu menjadi pendek, tidak. Pasti ada yang salah dengan sang guru, jika tidak, dia tidak akan mewariskan kekuatan magisnya ke alam semesta ini, apalagi secara langsung menerima keturunan baru. Tidak, aku harus bergegas untuk menerobos ke alam penguasa bintang. Hanya dengan menerobos ke alam penguasa bintang aku dapat sepenuhnya menyegel mata iblis di sini, meninggalkan tempat ini, menemukan anak Raja Dewa ini untuk bertanya apa yang terjadi, dan kemudian kembali ke alam semesta untuk mengunjungi sang guru. Wanita yang tak tertandingi itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan kemudian menatap Ye Sen yang berada di alam kelima. Kemudian, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, seluruh tingkat kultivasinya menjadi berbeda. Wanita yang tak tertandingi ini bahkan menarik kembali jejak pikiran ilahi yang sedang dia amati Ye Sen, dan seluruh orang itu benar-benar memasuki kondisi kultivasi yang tidak dapat dijelaskan. Ye Sen tidak tahu bahwa ada 18 kuil purba yang tersembunyi jauh di dalam tanah terlarang purba surga, dan dia tidak tahu bahwa ada seorang wanita cantik di kuil purba yang berada di level kaisar alam semesta dan dapat mengejutkan seluruh alam semesta. Dia tidak tahu bahwa wanita ini memiliki hubungan yang hebat dengannya dan penguasa bintang ungu. Pada saat ini, Ye Sen, yang telah menguji kekuatan asal bintang, mengerutkan kening. 3 gerakan pertama dari tebasan asal yang aku buat tidak cukup untuk sepenuhnya memanggil kekuatan dari 2 asal bintang. Sepertinya aku harus terus menciptakan lebih banyak gerakan tebasan asal berikutnya sesuai dengan situasi asal bintang. Pikiran Ye Sen bergerak, dan jiwanya kembali ke Menara Dewa Bintang dan memulai latihan baru. Setelah setengah hari, Ye Sen terbangun dari latihannya. Ye Sen keluar dari latihannya karena dia merasakan bahwa air di kolam es di paling kiri telah berubah sepenuhnya menjadi perak. Air di kolam es telah berubah menjadi perak, yang berarti bahwa katak api salju tingkat terlemah akhirnya akan muncul. Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia berdiri dari latihannya yang bersila dan melihat ke arah kolam es di paling kiri. Kali ini, Ye Sen tidak perlu menunggu lama, seekor katak aneh seukuran telapak tangan dengan badan perak keluar dari kolam es dan bergegas ke arahnya. Waktu yang tepat, kekuatan bertarung Ye Sen yang asli sudah cukup untuk membunuh katak api salju ini, belum lagi kekuatan bertarung Ye Sen yang baru saja ditingkatkan. Ketika katak api salju ini baru saja terbang keluar, menyemburkan bola api perak dan menyerbu ke arahnya, Ye Sen langsung mengarahkan jarinya, dan seberkas cahaya pedang asal langsung mencekik katak api salju ini dan api perak yang dimuntahkannya. Kemudian, Ye Sen melemparkan badan katak api salju tingkat terlemah ke dalam kolam es kedua. Kemudian,
Katak api salju tingkat terlemah kedua menyemburkan api perak yang lebih kuat, terbang keluar dari kolam es kedua, dan membunuh Ye Zhen. Dengan cara ini, setelah setengah hari, Ye Zhen langsung menyelesaikan tugas 9 kolam es dan membunuh katak api salju yang muncul di tingkat tertinggi kolam es tengah. Dan dia membunuh 9 berturut-turut. Kemudian, Ye Zhen melemparkan 9 badan katak api salju tingkat tertinggi ke dalam kolam es tengah. Tidak lama kemudian, jenis kelima dari 9 sutra mendalam yang telah lama dinantikan Ye Zhen, sutra mendalam 9 perak dengan 9 bintik, akhirnya terbang keluar dari kolam es dan jatuh ke tangan Ye Zhen. Spesies kelima dari binatang asing, katak api salju, memang lebih kuat daripada spesies keempat dari binatang asing, penggerek pemakan dewa, terutama katak api salju tingkat tertinggi. Api perak yang disemburkannya jauh lebih kuat daripada api es biru milikku. Namun, bagiku, itu belum menjadi ancaman. Bahkan jika aku tidak mengaktifkan bintang kedua, aku masih bisa melewati tempat ini. Aku berhasil membunuh banyak katak api salju dan memperoleh spesies kelima dari roh binatang dan spesies kelima dari 9 sutra misterius. Saatnya mempersiapkan alam ke-6. Alam kelima dibagi menjadi 3 ruang paralel, tetapi alam ke-6 hanya memiliki 1 ruang. Semua orang yang menerobos ke alam ke-6 akan bertemu bersama. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa memasuki alam ke-6. Tunggu sampai aku memahami gaya baru yang diciptakan sendiri dari Origin of the Slash, dan kemudian aku akan memasuki alam ke-6. Setelah Ye Zhen menyelesaikan tugas alam kelima, dia bergumam pada dirinya sendiri dan mulai berlatih lagi. Suatu hari kemudian, Ye Zhen meninggalkan alam kelima dan secara resmi memasuki alam ke-6. Di 2 ruang paralel lainnya, 3 dewa abadi atas di ruang paralel tempat 3 orang dari klan 9 api berada tidak semulus Ye Zhen. Meskipun mereka juga merupakan dewa abadi teratas di klan 9 api, ketika mereka membunuh katak api salju di kolam es ke-8, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Tingkat terkuat katak api salju langsung membunuh 1 dari 3 orang, dan 2 lainnya terluka parah dalam pertempuran. Jika mereka tidak buru-buru terbang keluar dari area dekat kolam es, dan katak api salju itu tidak mengejar mereka, 2 orang terakhir mungkin telah mati di ruang paralel ini. Pada akhirnya, 2 orang yang tersisa dari klan 9 api hanya bisa dipindahkan ke area aman karena frustrasi, dan sepenuhnya menyerah dalam pertarungan untuk Peerless Divine Fire. Di ruang paralel ini, tidak ada seorang pun yang mampu memasuki batas ke-6. Selain ruang paralel ini dan ruang paralel tempat Ye Zhen berada, ruang paralel ketiga adalah ruang paralel tempat keempat anggota klan sayap darah, termasuk Sue Feiyan, berada. Keempatnya juga membunuh katak api salju. Namun, keempatnya, masing-masing dari mereka menghadapi serangan katak api salju. Pada akhirnya, hanya angsa terbang darah yang mampu membunuh katak api salju terkuat dan berhasil menyelesaikan tugas untuk mendapatkan roh binatang dan 9 sutra misterius. Anehnya, bahkan jika angsa terbang darah melukai beberapa katak api salju lagi dan menyerahkannya kepada 3 lainnya untuk menyelesaikan tugas, mereka tampaknya tidak dapat saling membantu. Katak api salju yang awalnya terluka, saat berhadapan dengan beberapa orang lainnya, langsung memulihkan semua kekuatan tempurnya. Dalam kasus ini, beberapa orang lainnya sama sekali tidak dapat menghadapinya. Dan katak api salju yang dibunuh oleh angsa terbang darah sama sekali tidak diperhitungkan. Pada akhirnya, beberapa orang ini gagal mendapatkan roh binatang dari katak api salju dan tidak dapat diteleportasi ke wilayah ke-6. Pada akhirnya, di ruang paralel ini, hanya angsa terbang darah yang memasuki wilayah ke-6, dan yang lainnya hanya bisa menyerah tanpa daya dan kembali ke area aman. Ketika Ye Zhen dan angsa terbang darah memasuki wilayah ke-6, yang lainnya mati atau diteleportasi kembali ke area aman. Semua orang di area aman melihat layar cahaya berkedip lagi, dan kali ini, layar cahaya secara langsung menyatakan bahwa hanya 2 orang yang telah memasuki area ke-6. Bersambung.